menikmati hidup mewah di alam baka selama 7 tahun. Akhirnya Yama tidak tahan lagi, mengusirku kembali ke dunia nyata. Namun setelah kembali ke dunia nyata, aku malah kebingungan, hanya karena teror global datang. Sekarang dunia nyata dipenuhi oleh hantu. Dan ada orang yang telah menandatangani perjanjian dengan hantu, menjadi pemburu hantu. Dan saat ini di depanku berdiri sepasang pria dan wanita, yang sedang menatapku dengan tegang. Suasana hantu yang sangat pekat. Nona, gunakan cara Taoisme. Wu Min mengangguk, mengeluarkan beberapa kertas jimat kuning dari tasnya. Aku melihat wanita di depanku mengutak-atik kertas jimat dengan bingung. Baru kembali ke dunia nyata sudah bertemu dengan orang gila. Aku melangkah maju, langsung merobek kertas jimat yang melilit di sekeliling. Melihat itu, Wu Min terkejut. Hantu yang begitu menakutkan. Ternyata bahkan tidak takut pada kertas jimat. Wu Min tidak percaya hal-hal gaib. Lalu panik menusukkan pedang kayu persik ke tubuhku. Rasa nyeri ringan membuatku tidak sabar. Melambaikan tangan dan meraih pedang kayu persik. Lalu menyerahkan pedang kayu persik. Orang gila, pergi. Baru saja kembali ke dunia ini sudah bertemu orang gila. Ini benar-benar sial. Wu Min langsung terkejut dan tidak bisa bergerak. Hantu di depan ini terlalu kuat. Tanpa alasan apapun, Wu Min berbalik dan berlari. Lilao, cepat lari. Hantu ini terlalu hebat. Kamu yang sebenarnya hantu. Keluargamu semua adalah hantu. Sial, saat kata-kataku diucapkan, bayangan tadi sudah menghilang. Namun di detik berikutnya, sebuah bayangan yang sangat menakutkan berputar di udara. Sebuah hantu wanita dengan rambut acak-acakan melayang di udara. Energi hantu yang sangat kuat. Jika memakan lawan, aku pasti bisa menjadi lebih kuat. Suara hantu wanita ini sangat bersemangat. Terbang cepat ke arah energi hantu yang pekat. Tiba-tiba kepalanya bergetar keras. Ketakutan tampak di dalam matanya. Sepertinya aku melihatnya. Sesuatu yang paling ditakutinya dalam hidup ini. Berbalik dan berlari tanpa berhenti. Tidak lebih dari 2 detik. Bagaimana mungkin? Orang sebesar ini bagaimana mungkin muncul di sini? Apakah pembatas antara dunia yin dan yang sudah hilang? Chen-Si adalah 100 orang. Tidak bisa dipahami, 7 tahun yang lalu. Pembatas antara dunia manusia dan dunia hantu telah hancur. Malam itu, tak terhitung hantu datang ke dunia manusia. Tetapi semakin kuat kekuatannya, kemungkinan untuk datang ke dunia manusia semakin kecil. Dia tidak memahami keberadaan saya yang setara dengan tingkat yin. Bagaimana bisa melintasi pembatas? Muncul di dunia manusia. Diam, aku berteriak. Sebuah tekanan menakutkan seketika meliputi Chen-Si. Tuan Molin, tolong ampunilah. Reaksi pertama Chen-Si adalah merayu untuk diampuni. Apa kau mengenalku? Aku bertanya dengan bingung. Orang kecil ini adalah kerabat Anda. Aku adalah hantu dari Yedu. Mohon, Tuan ampunilah. Meskipun aku telah berada di dunia manusia cukup lama, tapi tidak pernah membahayakan orang lain. Ceritakan padaku, bagaimana keadaan di dunia manusia sekarang? Chen-Si menjelaskan dengan tenang kepadaku. Saat itulah aku tahu. Ternyata sekarang di dunia manusia sudah terjadi peristiwa manusia dan hantu hidup berdampingan. Hantu-hantu mengumpulkan air mata hantu. Beberapa dari mereka menandatangani kontrak dengan manusia. Beberapa lainnya menduduki tempat tertentu untuk berlatih sendiri. Banyak hal telah berubah drastis. Aku tiba-tiba teringat keluargaku. Tidak tahu bagaimana keadaan keluargaku di lingkungan ini. Keluargaku sekarang hidup bagaimana? Jangan takut, aku tidak akan membunuhmu. Namun, di saat berikutnya, telapak tanganku tiba-tiba diletakkan di atas kepala Chen-Si. Di dahi Chen-Si muncul satu karakter, guncang. Kemudian tubuhnya juga segera menghilang. Selamat, Anda telah mendapatkan kemampuan, mata hantu. Pada saat itu, dalam pikiranku, kitab penekan hantu itu. Di halaman pertama muncul satu baris tulisan. Nama, Chen-Si. Tingkat, bahaya, kemampuan, mata hantu. Uang hantu yang dihasilkan 20 yuan setiap hari. Perhatikan, semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi uang hantu yang dihasilkan. Aku merasa terkejut, dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraanku. Uang hantu ini sangat berharga. Tidak hanya dapat meningkatkan tingkat hantu, tetapi juga bisa memberi posisi kepada hantu. Dan aku juga mendapatkan triknya. Ini adalah pertama kalinya aku merasakan kekuatan kitab penekan hantu. Chen-Si saat ini muncul di tempat yang terbuka, dikelilingi oleh dinding. Dia berteriak dari kejauhan, lepaskan aku. Di sini Chen-Si baru saja bersiap untuk berteriak lagi. Namun tiba-tiba terhenti. Dia menyadari bahwa energi hantu di ruang ini ternyata lebih pekat daripada energi hantu di alam baka. Dia di dunia manusia berusaha mengumpulkan sedikit energi hantu. Tidak tahu telah menghabiskan berapa banyak tenaga dan waktu. Di sini dia hanya perlu sedikit bernapas untuk mendapatkan energi hantu. Lebih banyak daripada energi hantu yang dikumpulkan selama sebulan di luar. Ini bukan neraka. Ini adalah surga. Tapi di detik berikutnya, aku akan memanggilnya keluar. Apakah kamu ingin melepaskan saya? Melepaskanmu tidak. Tidak. Chen-Si segera menggelengkan kepala. Diterima oleh Anda adalah keberuntungan saya. Saya dengan senang hati ingin diterima oleh Anda. Apa fungsi mata hantu? Saya memanggil Chen-Si keluar, hanya untuk menanyakan tentang trik-triknya. Mata Chen-Si berbinar, mulai bercerita dengan antusias. Mata hantu adalah trik saya. Setelah digunakan, dapat melihat tingkat hantu lainnya. Trik yang dimiliki manusia. Tuan Si, Anda jangan sekali-sekali meremehkan trik saya. Trikmu memang sangat hebat. Trik ini mungkin tidak berguna bagi orang lain. Tetapi bagi saya, ada manfaat besar. Saya bisa menggunakan mata hantu untuk mencari beberapa hantu yang kuat. Lagi pula, ruang dalam kitab hantu terbatas. Jika semua hantu tingkat rendah diterima, bagaimana jika ruang kitab penekan hantu penuh? Tuan kamu,
Apakah Anda ingin menaklukkan hantu yang lebih kuat dari saya? Saya tahu ada hantu Jiangsu yang memiliki tingkat teror. Dengan kekuatan Anda, pasti bisa menaklukkannya. Ayo, bawa saya untuk melihat. Saya mengikuti petunjuk Chen Xi dan tiba di sebuah desa kecil. Hanya saja, sepertinya tidak ada orang yang tinggal di dalamnya. Bahkan dari jauh, saya bisa merasakan keanehan. Saya tidak terburu-buru untuk masuk dan menangkap hantu. Saat itu, pandangan saya tertarik ke tempat lain. Restoran ayam goreng Wan Hui. Belum memasuki restoran ayam goreng, sudah tercium aroma yang menggugah selera. Makan sampai kenyang sebelum menangkap hantu juga tidak membuang waktu. Siapa yang bisa merasakan perasaan seseorang yang tidak makan selama 7 tahun? Nak, silakan makan. Pemilik restoran dengan ramah bertanya kepada saya. Saya merasa sedikit canggung, karena saya hanya memiliki uang hantu. Tidak tahu apakah bisa membayar. Tentu saja bisa membayar. Pemilik restoran maju dan meraih lengan saya sambil mengajak saya masuk. Uang hantu juga bisa digunakan untuk membayar. Saya tampak bingung. Kapan uang hantu menjadi mata uang yang umum? Sudah berapa lama kamu tidak keluar rumah? Uang hantu sudah menjadi mata uang umum sejak 6 tahun yang lalu. Banyak pemburu hantu bersedia menerima barang ini. Pemilik restoran memberikan menu kepada saya untuk memesan. Ternyata begitu. Saya segera memesan 2 porsi ayam besar. Lalu saya fokus makan. Kakek sebelah tertarik dengan suara makan saya. Nak, kamu juga datang untuk orang itu? Ya. Kakek itu menunjuk ke arah timur dan bertanya kepada saya. Dia menjepit sepotong ayam dan mengarahkannya ke dalam. Orang di dalam itu mungkin adalah hantu tingkat bahaya. Sebaiknya kamu tidak pergi ke sana. Hati-hati, kamu bisa kehilangan nyawa. Tidak masalah, saya tidak takut. Saya adalah pemburu hantu. Masa sih takut hantu kecil? Kakek itu menggelengkan kepala. Dia hanya bisa tersenyum lemah. Orang yang semuda ini sangat bersemangat. Sudah banyak yang dia lihat. Tidak mengerti kekuatan dirinya sendiri. Bertemu dengan sedikit hantu yang kuat. Langsung ingin menundukkannya. Akhirnya berujung pada kematian. Orang tua itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia bangkit dan pergi. Saya melambaikan tangan dari kitab penekan hantu. 3 lembar uang hantu seharga 10 sen. Saya menyerahkan kepada pemilik restoran untuk membayar dan pergi. Saat meninggalkan restoran, langit sudah gelap. Dari jauh ada cahaya terang yang menyilaukan. Menerangi seluruh restoran besar. 2 mobil Mercedes besar mendekat. Parkir di depan restoran. Pintu mobil terbuka. 5 pemuda berjalan ke bawah. 5 orang memberikan salam kepada lelaki tua berjas kain. Seorang wanita yang mengenakan sepatu hat tinggi berwarna perak. Perlahan-lahan turun dari mobil. Yun Lao, ini orang yang kubawa kepadamu. Apakah Anda merasa cukup? 3 pemburu hantu tingkat 3. Orang tua itu memperhatikan kelima pemburu hantu di depannya. Mengangguk dan berkata cukup. Mendengar kata-kata ini, Xian Yun merasa tenang. Yun Lao mengandalkan Anda untuk hari ini. Mohon bantu saya untuk menangkapnya. Xian Yun ingin menangkap hantu tingkat bahaya yang ada di dalam. Agar dirinya menjadi pemburu hantu tingkat 3. Untuk berhasil menangkap hantu tingkat bahaya, dia tidak hanya mengundang Yun Lao, tetapi juga mencari 5 pemburu hantu. Menghabiskan lebih dari 3 juta. Dan juga memberikan 2 air mata hantu. Ini adalah Xian Yun. Sambil menunjuk saya yang berada di samping Yun Lao, bertanya dengan bingung. Saya tidak mengenal Yun Lao, katanya perlahan. Karena Yun Lao tidak mengenal, Xian Yun tidak memperhatikan saya. Melambaikan tangan dan memerintahkan untuk menutup jalan. Kemudian Xian Yun mengikuti di belakang Yun Lao. Bersama-sama masuk ke dalam desa. Bolehkah saya masuk ke situ? Saya menunjuk desa yang jauh dan bertanya kepada pengawal. Tetapi para pengawal di depan ini sama sekali tidak menghiraukan saya. Dan tidak terburu-buru. Duduk di tangga beton sambil memandang desa yang jauh. Tidak tahu apakah terkena pengaruh apa. Merasa langit semakin gelap. Jika tidak ada cahaya, mungkin tidak bisa melihat apapun. Saya tiba-tiba berdiri dari anak tangga. Mata saya terpaku ke arah timur. Beberapa pengawal di depan terguncang ketakutan. Baru saja siap untuk memarahi saya. Belum sempat membuka mulut. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Tolong, para bodyguard ini langsung merasakan kepanikan. Meski tahu itu suara Nona. Tetapi mereka sama sekali tidak berani bergerak. Arah suara itu gelap gulita. Tidak bisa melihat apa-apa. Saat ini Xian Yun sangat putus asa. Dia belum pernah menghadapi yang begitu menakutkan. Saat ini dia dikelilingi oleh asap hitam. Tubuhnya terasa berat. Bahkan untuk melangkah satu langkah sangat sulit. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah berteriak minta tolong. Setelah itu terdengar suara marah. Dalam situasi putus asa, Xian Yun mendengar suara kemarahan itu. Ternyata ada rasa aman yang tidak terjelaskan. Tubuhnya tiba-tiba terasa jauh lebih ringan. Asap hitam yang menyelimuti tubuhnya. Semuanya telah menghilang. Seorang pemuda muncul di depan matanya. Xian Yun tidak menunjukkan keraguan dan langsung terjatuh ke pelukanku. Tolong, bawa aku keluar. Aku akan memberimu uang. Banyak sekali uang. Tolong, selamatkan aku. Aku menggenggam kerah Xian Yun. Seperti mengangkat kucing, aku membawanya. Perlahan kembali ke lokasi kedai ayam goreng. Xian Yun menatapku dengan intens. Terpesona oleh aksi tampanku ini. Tinggallah di sini. Saya masuk untuk melihat. Ucapku perlahan. Jangan pergi, Xian Yun dengan cepat menghentikanku. Hantu di dalam sangat kuat. Itu adalah hantu tingkat teror. Kau akan kehilangan nyawamu. Sepertinya aku tidak mendengar nasihat Xian Yun. Aku langsung berjalan menuju desa. Xian Yun panik. Situasi ini sudah tidak bisa dia kendalikan. Dia memegang ponsel dan menelepon anggota keluarganya. Memanggil orang, bola mata kananku menunjukkan warna abu-abu gelap. Pupilku bersinar dengan cahaya abu-abu. Aku menggunakan keterampilan mata hantu.
Ruang gelap pekat ada di depanku. Sama terang seperti siang hari. Saat ini, tanahnya berlumuran darah. Beberapa mayat pria tergeletak di sana. Mereka adalah beberapa pengendali hantu yang dibawa Xian Yun sebelumnya. Sih, Pak. Sebuah telapak tangan berdarah menepuk bahuku. Aku berbalik. Lalu aku melihat pria bernama Yun Lao. Berdiri di belakangku dengan wajah berlumuran darah. Adik kecil, cepat bawa aku pergi. Saat dia berbicara padaku, tatapannya melirik ke sana kemari. Namun, entah kenapa, hantu jahat itu tidak mengejar. Aku akan memberimu 3.000 koin gaib. Tolong bawa aku keluar. Yun Lao memohon padaku. Aku tidak hanya tidak pergi. Sebaliknya, bahkan aku memeriksa sekeliling. Sepertinya sedang mencari sesuatu. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu ingin memprovokasi hantu berbahaya itu? Belum sempat Yun Lao menyelesaikan kata-katanya. Saya melangkah cepat, meluncur ke arah kabut hitam di depan, mengulurkan tangan ke dalamnya, lalu menarik dengan kuat. Sebuah bayangan hitam keluar dari ruangan gelap mengikuti tarikan saya. Seorang hantu laki-laki yang jelek muncul di depan saya. Nama, Cuxing, tingkat teror, trik, rantai jiwa, rantai besi. Menggunakan rantai besi dapat mengikat musuh, mengendalikan musuh, menyerang memberikan serangan mematikan kepada musuh. Saya mencibirkan bibir saya. Trik ini tidak terlalu hebat. Kamu adalah hantu dari jembatan Naihe. Atau hantu yang aneh, melihat bahwa pihak lawan tidak menjawab. Saya juga tidak ingin banyak berbicara omong kosong. Menangkap Cuxing dan menjatuhkannya ke tanah dengan keras. Serangkaian gerakan dilakukan. Cuxing hampir kehilangan semua jiwanya. Tuan, tolong ampuni saya. Cuxing akhirnya mulai meminta ampun. Aku adalah hantu raja hantu. Dia akhirnya menjawab. Tapi aku tetap memberinya satu pukulan keras. Hanya ada satu alasan. Hantu-hantu dari Guiyu pada dasarnya adalah hantu jahat. Aku milik kota malam. Tidak bisa berdamai dengan Guiyu. Guiyu memiliki beberapa hantu yang cepat di dunia manusia. Aku ingin mencari informasi tentang raja hantu. Tapi Cuxing hanyalah hantu kecil. Dia sama sekali tidak tahu menjawab pertanyaanku. Dengan putus asa, aku hanya bisa menekannya dalam kitab penekan hantu. Sekarang, uang hantu yang dihasilkan adalah 40 yuan. Setiap hari ada tambahan pendapatan. Selama aku mengumpulkan cukup banyak uang hantu, aku bahkan bisa menjadi eksistensi selevel Yanwang. Melihat hantu jahat yang berhasil ditangkap, Yun Lao menghela napas lega. Dia terkulai di tanah. Dia terengah-engah. Kali ini benar-benar merugi. Dia sendiri kehilangan 3 hal. Tidak usah bicara tentang air mata hantu. Dia bahkan kehilangan 1 lengan. Yun Lao menatapku dengan rasa hormat yang tulus. Pemuda di depan ini sangat kuat. Adik kecil, terima kasih atas pertolonganmu. Lalu aku melambaikan tangan, meraih tangan untuk meminta uang kepada Yun Lao. Betul, betul, betul. Yun Lao mengeluarkan satu-satunya 3.000 koin hantu dari kantongnya. Ia menyerahkannya padaku sesaat kemudian. Desa yang gelap itu diterangi oleh cahaya. Suara putaran baling-baling terdengar di udara. Sebuah helikopter berputar di udara. Di sekeliling, ada beberapa truk pickup dan mobil off-road terparkir. Dari mobil turun sekelompok orang yang berpakaian kulit hitam. Orang-orang ini membawa koper di tangan mereka. Aku mengerjapkan mata, melihat samar beberapa sosok hitam mendekatiku. Itu adalah orang-orang dari pemburu hantu. Suara seorang wanita dewasa terdengar. Bolehkah saya tahu, di mana hantu yang perlu ditangkap? Wanita itu bertanya dengan nada suara yang dingin. Pemburu hantu adalah organisasi yang didirikan oleh negara untuk menangkap hantu. Di dalam pemburu hantu terdapat banyak orang berbakat dan ahli dalam kekuatan hantu. Kekuatan di balik mereka sangat kompleks, juga sangat berkuasa. Tidak ada masalah, hantu itu sudah dikalahkan oleh pemuda ini. Yun Lao berbicara dengan sangat sopan. Dia hanya mengatakan bahwa hantu itu telah dikalahkan. Dia tidak mengatakan bahwa hantu itu telah ditangkap oleh saya. Tidak ingin menyebabkan masalah yang tidak perlu. Apa yang dikatakan Tuan Yun menarik perhatian wanita dingin itu. Dia dengan mudah bisa mengalahkan hantu tingkat teror sendirian. Sedikit memiliki kemampuan. Saat itu, Xian Yun berlari mendekat. Melihat saya tidak apa-apa, Xian Yun pun tidak berkata apa-apa lagi. Mengatur kendaraan untuk membawa saya pergi. Saya diatur oleh Xian Yun untuk tinggal di sebuah hotel mewah. Baru saja ingin beristirahat sejenak. Terdengar suara ketukan pintu. Membuka pintu. Dan melihat wanita dari perusahaan pemburu hantu itu berdiri di depan pintu. Hai, namaku Li Bingyan. Saya adalah wakil ketua perusahaan pemburu hantu di kota Yunchuan. Temukan saya, ada urusan penting. Saya bertanya dengan bingung. Saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan perusahaan pemburu hantu. Li Bingyan juga tidak berbasa-basi. Mari kita bicarakan dengan jelas. Kami tidak akan membatasi Anda. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jika kami menghadapi sesuatu yang lebih rumit, atau masalah yang tidak dapat diselesaikan, kami akan meminta Anda untuk membantu menyelesaikannya. Kami akan memberikan imbalan yang sesuai kepada Anda. Selain itu, kami memiliki jaringan informasi terbaik tentang hantu. Mengenai pengetahuan tentang hantu, kami tahu lebih banyak dibanding kekuatan kecil lainnya. Jika Anda perlu mencari seseorang atau hantu, saya bisa memberikan informasi kepada Anda. Kata-kata ini terdengar sangat menggoda. Tapi saya masih perlu memikirkan hal ini. Aku menunggu pesanmu. Li Bingyan menjawab dengan sopan. Lalu dia pergi. Aku kembali ke sofa, mengeluarkan gulungan yang diberikan Raja Waktu sebelum meninggalkan alam baka. Membuka gulungan itu. Di dalamnya ada pesan yang ditinggalkan oleh Raja Yama untukku. 3 kekuatan besar, Guidong dan Jembatan Naihe, sudah membangun kekuatan mereka sendiri di dunia manusia. Sedangkan saya, Cabang Ye, tidak memiliki basis di dunia manusia. Sekarang, saat Anda pergi ke dunia manusia,
Harap berhati-hati. Hati-hati terhadap Zisang Rou. Sedang dikejar oleh hantu dari Guidong. Jika memungkinkan, Anda harus mendoakannya agar bisa melarikan diri. Kakak kelas sangat baik hati. Dulu ketika saya menjadi pemburu hantu, dia sering membantu saya. Dia adalah yang terkuat di antara semua pemburu hantu. Kemudian Yan Wang menghabiskan banyak uang neraka. Kirim dia ke dunia manusia. Biarkan dia membangun kekuatannya di dunia manusia. Hitung waktunya. Dia telah berada di dunia manusia selama 3 tahun. Tapi sepertinya, kakak kelas belum mengembangkan kekuatannya sendiri. Bahkan dia dikejar oleh hantu dari Guidong. Saya sudah memikirkan ini lama. Memutuskan untuk bergabung dengan Yu Gui Society. Bisa memanfaatkan jaringan informasi Yu Gui Society untuk menemukan diri sendiri. Kakak kelas keesokan harinya. Saya baru saja membuka pintu. Dua wajah yang akrab terlihat di depan saya. Xian Yun mendengus kecil ke arah Li Bingyan di sampingnya. Menunjukkan ketidakpuasan. Tidak tahu apa yang terjadi antara keduanya tadi. Kakak Mo seharusnya sudah sarapan. Xian Yun memanggil dengan suara keras. Di belakang, seseorang membawa sarapan dan membawanya ke dalam kamar. Saya duduk di kursi dan menunjukkan makanan. Li Bingyan mengabaikan Xian Yun yang berusaha merayunya. Dia langsung datang ke hadapan saya. Tuan Molin, apakah Anda sudah mempertimbangkan untuk bergabung dengan komunitas menghadapi hantu? Sudah dipertimbangkan. Saya bersedia bergabung dengan kalian. Saya menjawab dengan tegas. Wajah Li Bingyan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Senyuman yang sudah lama tidak terlihat. Kedepannya, kamu akan menjadi anggota komunitas menghadapi hantu saya. Li Bingyan mengeluarkan ponsel yang sudah disiapkan dan memberikannya kepada saya. Jika kamu menghadapi kesulitan apapun, kamu bisa menghubungi saya. Saya pasti akan membantu kamu. Saya membuat perjanjian dengan hantu di Yunchuan. Memiliki cukup status. Setidaknya lebih berkuasa daripada seorang nyonya tertentu. Saat Li Bingyan berbicara, dia melirik Xian Yun di sampingnya. Siapa yang kamu maksudkan? Xian Yun langsung merasa tidak puas. Dia berdiri dan membantah. Li Bingyan mengabaikan Xian Yun. Dia mengeluarkan sebuah kartu dari saku dan memberikannya kepada saya. Sekali lagi dia berkata, ini adalah kartu identitas sementara yang disiapkan untukmu. Saya akan mengatur orang untuk membuat kartu identitasmu sekarang. Dalam beberapa hari, saya akan memberikannya padamu. Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi lebih dulu. Perusahaan pemburu hantu masih memiliki banyak hal yang perlu dia tangani. Xian Yun duduk dengan kedua kakinya rapat. Duduk dengan anggun di sampingku dan memperlihatkan stoking hitam. Matanya menatapku dengan tajam. Hingga aku selesai makan. Barulah Xian Yun membuka suara. Tuan Mo, bisakah Anda membantu saya menangkap hantu? Suara Xian Yun sangat lembut. Dia lalu menambahkan. Saya tidak akan membuatmu bekerja tanpa imbalan. Saya memberimu sebuah alat hantu. Sambil berkata, Xian Yun mengeluarkan selembar kain merah dari saku bajunya. Dia membuka kain merah itu. Di dalamnya terlihat sebuah lonceng kecil. Xian Yun dengan cemas menatap Molin. Dengan perasaan cemas. Dia tidak tahu, apakah benda hantu ini bisa menyentuh hati Molin. Molin hanya melirik sekilas. Lonceng kecil ini adalah alat hantu. Di dalamnya terkandung energi hantu yang kental. Namun bagi Molin, itu sama sekali tidak berguna. Harta magis dunia bawah terbagi menjadi 2 tingkat. Alat hantu, alat dunia bawah, hantu kecil biasa, atau alat yang digunakan oleh pemburu hantu adalah alat hantu. Alat hantu ini umumnya dibuat dari energi hantu itu sendiri. Ada sedikit efek, tapi tidak banyak. Setidaknya bagi Molin, itu sama sekali tidak berfungsi. Dan sekarang Molin sudah menjadi penjaga dunia bawah. Dia bahkan memiliki 4 alat penahan. Tentu saja dia tidak tertarik dengan alat hantu ini. Melihat Molin tidak berbicara, Xian Yun sekali lagi menambahkan, saya bisa memberikan Anda 10 juta tunai. Dan juga memberikan Anda 1 rumah lagi. Ditambah 1 mobil mewah Rolls-Royce. Dia benar-benar sangat mendesak untuk menangkap sebuah hantu yang kuat untuk menjadi pemburu hantu. Sekarang adik laki-laki dan perempuannya adalah pemburu hantu. Jika dia tidak bisa menjadi pemburu hantu, di kemudian hari di rumah Xian, suaranya akan semakin kurang berarti. Xian Yun telah melihat kekuatan Molin. Jika itu Merlin, pasti bisa membantunya menangkap hantu. Molin sedikit mengernyitkan dahi. Menangkap hantu bukanlah hal yang mustahil. Hanya saja mencari hantu sedikit merepotkan. Jika kamu bisa membantuku menemukan seorang Yincha, aku akan setuju untuk membantumu menangkap hantu. Molin mengusulkan sesuatu yang dia anggap hal yang tidak mungkin diselesaikan oleh Xian Yun. Pemburu hantu. Benar. Yincha itu bernama Zisang Rou. Xian Yun tiba-tiba berdiri dengan bersemangat. Dengan nada terburu-buru, dia bertanya, apakah pemburu hantu yang Anda cari berasal dari Yedu? Ya, itu adalah Yincha dari Yedu. Saya tahu seorang pemburu hantu dari Yedu. Tapi saya tidak tahu apakah itu adalah Yincha yang Anda cari. Xian Yun segera menyambung percakapan. Di mana? Ini benar-benar merupakan keberuntungan yang tidak terduga. Molin menyebutnya secara sembarangan. Tidak menyangka benar-benar mendapatkan informasi. Hanya saja, hantu itu. Xian Yun berbicara dengan ragu. Seperti tidak tahu apakah dia harus berkata atau tidak. Katakan saja langsung. Molin sangat benci ketika orang lain berbicara setengah-setengah. Hantu itu sekarang sedang dilelang. Xian Yun mendadak bergetar. Tanpa sadar mundur 2 langkah. Jaga jarakmu dari Merlin. Tidak tahu kenapa. Dia merasa Molin sangat menakutkan. Meskipun Molin tidak melakukan apa-apa. Tapi seluruh bulu di tubuhnya berdiri. Merasa takut secara insting. Dilelang. Di mana? Bisa terasa jelas bahwa Molin sedang marah. Suaranya sangat berat. Memikirkan bahwa mungkin yang dilelang adalah kakak senior. Di dalam hati,
Molin tidak sadar mulai merasa gelisah. Bagaimana mau? Jangan marah, Tuan. Xian Yun segera menenangkan emosi Molin. Lelang di Balai Jinji. Dulunya adalah sebuah kuil Tao yang tua dan usang. Selama ini tidak ada pengunjung yang datang. Di kuil itu hanya ada 2 biksu Tao. Jika tidak ada kejadian tak terduga, kuil Jin Citang akan segera runtuh, lalu menghilang dari pandangan orang-orang. Namun malam itu 7 tahun yang lalu mengubah segalanya. Teror turun di malam hari. Hantu dan monster menyebar di seluruh negeri. Banyak kuil Tao tiba-tiba muncul kembali. Kuil Jin Citang juga salah satunya. Ada satu alasan mengapa kuil-kuil Tao ini muncul kembali. Kuil Tao memiliki banyak hal untuk menekan hantu dan monster. Seperti kertas jimat, pedang kayu persik, tali sutra merah, del. Banyak orang memanfaatkan kekuatan kuil untuk menangkap hantu. Para biksu di kuil juga mendapatkan banyak keuntungan. Hingga 7 tahun berlalu, kuil kecil yang usang dulu, sekarang telah menjadi kuil yang mewah. Para penganut Tao di kuil Tao juga telah menjadi orang-orang yang sangat terkenal. Ajak saya ke kuil Jin Citang. Melihat Molin ingin pergi ke Jin Citang, Xian Yun segera memberi saran. Di Jin Citang ada 2 pemburu hantu tingkat 4 yang bertugas. Dan masih ada 5 pemburu hantu tingkat 3. Silakan bawa saya ke Jin Citang. Jangan khawatir tentang hal-hal lainnya. Setelah urusan ini selesai, saya akan membantumu menangkap satu hantu. Molin berjanji kepada Xian Yun. Xian Yun tahu tidak bisa membantah Molin. Hanya bisa mengangguk setuju. Oke. Xian Yun membawa Molin keluar dari hotel. Keduanya baru saja tiba di lobi hotel. Belum sempat pergi. Tiba-tiba datang seorang pria muda botak berpakaian jas. Kakak Xian Yun, mau pergi kemana? Pria berpakaian jas itu maju menghalangi Xian Yun. 3 wajah yang tidak menyenangkan. Itu bukan urusanmu. Xian Yun mendengus dingin. Tinggalkan dengan Molin. Pria berpakaian jas itu tidak hanya tidak memberi jalan, bahkan menghalangi jalan. Kakak Xian Yun, maaf, saya minta maaf. Kamu sudah dilarang keluar. Zhang Qiang menunjukkan senyum yang sangat menjijikan dan menghadang di depan Xian Yun. Xian Yun menoleh dan melirik ke arah Molin di belakangnya. Kemudian dia membentak Zhang Qiang. Saya punya hal penting yang harus dilakukan. Jangan menghalangi. Saya memiliki hal penting yang harus dilakukan. Apakah Anda maksudnya tentang malam kemarin, yang menyebabkan kematian 5 pemburu hantu? Atau mungkin Anda yang mengirimkan satu-satunya beberapa alat hantu dari keluarga? Atau mungkin Anda sebagai wakil kepala keluarga, menghabiskan harta keluarga, dalam waktu kurang dari sebulan, menghabiskan hampir 10.000 koin hantu? Zhang Qiang berbicara dengan nada sinis. Di sini mengungkit luka lama. Xian Yun mengernyitkan dahi. Dia sedang dijadikan sasaran oleh orang-orang dalam keluarganya. Orang tua itu ingin mencabut posisi wakil kepala keluargamu, dan ingin membuatmu dilarang keluar selama 6 bulan. Xian Yun telah menghabiskan banyak harta dan alat hantu beberapa hari ini. Orang-orang di rumah menargetkannya. Urusan ini akan dibicarakan kemudian. Sekarang saya punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Xian Yun sekarang tidak bisa memikirkan urusan pribadi di rumah. Dia ingin membawa Molin ke Jin Citang. Tidak bisa. Kamu tidak boleh pergi. Zhang Qiang melambaikan tangannya. 2 pria besar keluar dari belakang dan menghalangi jalannya. Sebelum tuan tua datang ke sini, kamu tidak bisa pergi kemanapun. Zhang Qiang bersikap sangat dominan. Dia bersikeras tidak membiarkan Xian Yun pergi. Xian Yun dengan putus asa melihat ke arah Molin. Minta bantuan kepada Molin. Pergi sana. Molin dengan tidak sabar berteriak kepada Zhang Qiang. Mengenakan kostum cosplay. Sampai tidak mengenali dirinya sendiri. Jangan mencampuri urusan orang lain. Zhang Qiang menegur Molin. Wu Min sudah merasa sangat buruk. Ditegur oleh Zhang Qiang. Suasana hatinya jadi semakin buruk. Mengangkat kakinya dan menendang. Tendangannya mengenai dada Zhang Qiang dengan keras. Tendangan ini langsung membuat Zhang Qiang terjatuh dan tidak bisa bangkit. Tuan Molin adalah hantu tingkat bahaya. Kekuatan fisik juga bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Xian Yun juga tidak memperhatikan Zhang Qiang yang terbaring tak berdaya. Mengikuti Molin dan meninggalkan tempat tersebut. Adapun kedua pengawal itu, karena identitas Xian Yun, juga tidak berani mencari masalah. Pengawal hanyalah pengawal. Bagaimanapun juga, Xian Yun juga adalah putri besar keluarga Xian. Pengawal yang sedikit cerdas, pasti tidak akan bertindak seperti orang bodoh yang menghalangi jalan. Tunggu Xian Yun dan Molin meninggalkan aula. Seorang pengawal di pintu baru bersuara. Nona sudah pergi. Cepat kejar dia. Pengawal berpura-pura mengejar. Xian Yun mengemudikan Maserati merahnya. Menginjak pedal gas sampai habis. Maserati melaju kencang di jalan. Tuan Molin duduk dengan tenang di kursi penumpang depan. Xian Yun melirik Tuan Molin secara diam-diam dan memberi peringatan pelan-pelan. Kakakmu, jika Anda memiliki cukup banyak koin arwah, Anda bisa membeli kembali hantu itu. Melihat Molin tidak menjawab, Xian Yun menundukkan kepala dan melanjutkan mengemudi. Xian Yun bahkan menerobos lampu merah. Dia tidak berani membuang waktu. Jika sebelum mereka tiba di Jin Citang, hantu itu sudah dibeli orang, itu akan menjadi masalah. Sekitar 100 orang berkumpul di halaman besar Jin Citang. Sekitar 100 orang berkumpul di halaman besar Jin Citang. Hari ini hanya ada lelang kecil. Barang lelang adalah beberapa alat penangkap hantu. Masih ada alat hantu. Mata uang transaksinya adalah koin arwah. Lelang sudah hampir selesai. Semua barang yang seharusnya dijual telah terjual. Banyak orang datang untuk mencari hantu. Lelang sudah hampir berakhir. Belum terlihat hantu. Banyak orang tidak puas. Bukankah dikatakan ada hantu yang dijual? Ya, memang. Di mana hantunya? Ini penipuan. Lelang sudah selesai. Tidak terlihat adanya pemburu hantu.
Bukankah ada pemburu hantu yang dijual? Banyak orang menunjukkan ketidakpuasan. Suara ribut terdengar keras. Jangan terburu-buru. Pemburu hantu ini akan segera dikeluarkan. Seorang pria parubaya tersenyum dan menyambut semua orang. Melihat ke arah yang ditunjukkan oleh pria parubaya itu, seorang wanita memegang sebuah kandang kayu. Seperti kandang burung. Kandang itu ditulis dengan huruf merah yang rapat, tertutup dengan kain hitam, dikelilingi oleh benang merah. Inilah pemburu hantu. Pria parubaya perlahan-lahan mengangkat separuh kain hitam, memperlihatkan sosok hitam, seperti versi kecil dari manusia. Di dalam kandang, sosok hitam memiliki anggota tubuh yang tertusuk benang merah. Tergantung di tengah kandang, pria parubaya hanya membiarkan semua orang melihat sekelibat, lalu dengan cepat menutupi kain hitam itu lagi. Jika ada di antara kalian yang bisa menandatangani kontrak dengan pemburu hantu, setidaknya bisa menjadi pemburu hantu tingkat 5, bahkan bisa menjadi pemburu hantu tingkat 6. Kata-kata pria parubaya ini, seperti sebuah bom, meledak di tengah kerumunan, menyebabkan kegaduhan besar. Semua orang merasa bersemangat. Jangan bicara tentang pemburu hantu tingkat 6. Bahkan jika bisa menjadi pemburu hantu tingkat 5, orang-orang ini juga sudah puas. Harus diketahui, sekarang seluruh kota Yunchuan bahkan, tidak ada satupun pemburu hantu tingkat 5. Ada kesempatan untuk menjadi pemburu hantu tingkat 5. Siapa yang tidak bersemangat? Umum, ada juga orang yang mengerti. Menandatangani kontrak dengan pemburu hantu. Jika semudah itu untuk menandatangani kontrak dengan pemburu hantu, orang-orang di Jinchitang juga tidak akan menganggap hantu sebagai barang utama untuk dilelang. Siapa yang tidak ingin menjadi pemburu hantu tingkat 5? Menandatangani kontrak dengan pemburu hantu. Takutnya itu tidak mudah. Seorang pria gemuk bertanya dengan bingung. Pria parubaya itu tersenyum misterius. Menjaga aura misterius. Selanjutnya adalah lelang pemburu hantu. Harga dasar 20.000 koin roh. Suara pria parubaya itu terdengar di seluruh halaman. Tadi halaman ini masih ramai suara. Seketika menjadi sunyi. Apa konsep dari 20.000 koin roh? Bagi orang-orang ini, itu adalah harga yang selangit. Sesuatu seperti koin roh ini, hanya bisa didapatkan dari hantu. Jumlah yang dihasilkan sangat sedikit. Pasokan tidak sebanding dengan konsumsi. Ini yang menyebabkan koin roh begitu langka. Meskipun renminbi juga bisa ditukar dengan koin roh, rasio adalah 1:1000. Selama bukan orang bodoh, tidak akan menggunakan koin roh untuk menukar dengan renminbi. Rasio sebenarnya jauh lebih dari 1:1000. Jangan katakan 20.000 koin roh, bahkan 1000 koin roh. Bagi orang-orang biasa ini juga merupakan harga yang sangat tinggi. Tadi orang-orang yang ribut ingin membeli hantu. Kini semua menjadi sunyi senyap. Saku ini kosong. Siapa lagi yang berani bersuara? Sekitar 1 menit berlalu. Tidak ada yang mengajukan tawaran. Apakah ada yang ingin menawar? Pria parubaya itu hanya bisa bertanya secara aktif. Tidak ada respon. Apa tidak bisa kurang sedikit? Seorang pemburu hantu muda bertanya kepada pria parubaya. Pria parubaya menggelengkan kepala. Tidak bisa. Minimal 20.000 koin hantu. Bahkan jika tidak terjual, dia tidak akan menurunkan harga. Hantu ini bukan mereka yang menangkapnya. Mereka hanya bertanggung jawab untuk menjualnya. Dan mengambil komisi dari penjualan. Harga hantu juga ditentukan oleh orang itu. Dia tidak dapat mengubah harga. Jika tidak ada yang menawar, hantu ini tidak akan dijual untuk sementara waktu. Pria parubaya berkata lagi. Saya membeli. Seorang pemuda yang mengenakan pakaian merek terkenal. Pemuda itu melambaikan tangan dan berkata dengan suara keras. Semua orang mengalihkan perhatian mereka kepada pemuda ini. Tuan Wang murah hati. Tuan Wang memang kaya raya. Bisa mengeluarkan 20.000 koin hantu. Sepertinya keluarga Wang telah menghasilkan banyak uang selama beberapa tahun ini. Kehadiran Wang Bing menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Wang Bing jelas-jelas adalah anak orang kaya. Dia adalah seorang pemburu hantu tingkat 2. Tuan Wang sungguh murah hati. Pria parubaya itu tersenyum lebar memandang Wang Bing. Saya ingin memeriksa barang. Apakah itu bisa? Wang Bing bertanya pada pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengangguk. Tentu saja bisa. Pria parubaya itu dengan sukarela menyerahkan keranjang kayu kepada Wang Bing. Wang Bing mengangkat kain hitam. Dia memperhatikan dengan seksama. Memastikan tanpa keraguan. Di dalamnya memang ada pemburu hantu. Hanya saja pemburu hantu ini dalam kondisi sangat buruk. Hampir kehilangan jiwanya karena dipukuli. Setidaknya membutuhkan lebih dari 1000 koin hantu, bahkan lebih, untuk dapat memperbaiki luka pemburu hantu. Tentu saja, dia tidak peduli dengan luka pemburu hantu. Asalkan dia memastikan itu adalah pemburu hantu, sudah cukup. Wang Bing ingin agar hantu kontraknya menghisap pemburu hantu itu. Sehingga hantu kontraknya menjadi hantu tingkat bahaya. Saat itu, dia akan menjadi pemburu hantu tingkat 3. Apakah Anda puas dengan barang ini? Pria parubaya itu menundukkan kepala dan bertanya kepada Wang Bing. Puas. Wang Bing mengangguk sedikit. Kemudian dia mengeluarkan 2 tumpuk koin hantu dari saku dan menyerahkannya kepada Wang Bing. Pria parubaya itu menerima uang hantu dengan senang hati. Tuan muda Wang memiliki suasana yang megah. Pria parubaya itu tidak memeriksa jumlah uang hantu. Dia percaya Wang Bing tidak berani berbuat curang pada uang hantu. Toh, posisi Jinchitang berdiri di sini. Jika Wang Bing berani berbuat curang pada uang hantu, dia tidak akan mampu menahan kemarahan Jinchitang. Wang Bing membawa keranjang kayu dan langsung pergi. Di sebelah Panglima, ada seorang pria berpakaian hitam. Orang ini adalah seorang pemburu hantu tingkat 3. Dia adalah orang terkuat di keluarga Wang. Dia ditugaskan untuk melindungi keselamatan Wang Bing kali ini. Dan memastikan hantu itu kembali dengan selamat ke keluarga Wang. Setelah Xian Yun menghentikan mobil, dia menarik tangan Molin untuk melanjutkan. Kakmo, cepatlah pergi. Jika terlambat,
Hantu mungkin akan dibeli oleh orang lain. Tiba-tiba Xian Yun terhuyung dan hampir jatuh. Dia merasa seolah sedang tidak menarik seseorang. Seolah menarik sebuah gunung besar. Sama sekali tidak bisa menarik Molin. Tidak tahu mengapa. Molin tiba-tiba menghentikan langkahnya. Melihat ke arah tatapan Molin. Xian Yun melihat putra tertua keluarga Wang, Wang Bing. Wang Bing saat itu memegang sesuatu yang mirip sangkar burung. Keluar dari kuil jin. Sangkar ini tertutup dengan kain hitam. Tidak bisa melihat barang di dalam. Bagaimana? Xian Yun dengan bingung bertanya kepada Molin. Di sana. Molin menunjuk sangkar kayu yang dipegang Wang Bing dengan tangan kanannya. Molin merasakan aura yang berasal dari jiwa hantu di dalam sangkar ini. Wang Bing menatap Molin dengan waspada. Menyimpan sangkar yang menjaga jiwa hantu di belakangnya. Perlahan mundur ke belakang. Jaga jarakmu dari Merlin. Sementara itu, pria parubaya di sampingnya melangkah maju. Berdiri di depan Wang Bing. Saudara, saya adalah putra tertua dari keluarga Wang. Wang Bing secara aktif memperkenalkan dirinya. Harapannya adalah agar Molin merasa was-was. Melihat Molin tidak bereaksi. Saya adalah anak tertua dari keluarga Wang. Saudara, apa maksudmu menghalangi jalanku? Dia sudah mulai merasa ada yang tidak beres. Hanya saja dia sedikit ragu. Ini pasti ada hantu pemburu, kan? Molin perlahan-lahan bertanya sambil menunjuk kandang di tangan Wang Bing. Ternyata, Molin datang untuk membuat rencana terhadap hantu pemburu. Saudara, hantu pemburu ini saya beli dengan 20.000 koin kematian. Jika kamu menginginkannya, berikan saya 20.000 koin kematian. Saya akan menjual hantu pemburu ini kepadamu. Wang Bing berkata pada Molin dengan waspada. Saat ini Molin tidak bisa mengeluarkan 20.000 koin kematian. Semua uangnya jika dijumlahkan, hanya sekitar 4.000 koin kematian. Meskipun buku hantunya bisa menghasilkan koin kematian setiap hari, tapi dalam kitab penekan hantu, hanya ada 2 hantu yang ditekan. Setiap hari hanya bisa menghasilkan uang hantu yang sedikit sekali. Tidak bisa ditukar dengan barang lain. Uang hantu, Molin tidak bisa mengeluarkannya. Tapi barang lain mungkin bisa dia keluarkan. Tidak bisa. Wang Bing langsung menolak tanpa berpikir. Bahwa Molin tidak bisa mengeluarkan 20.000 uang hantu juga sudah dalam perhitungannya. Dia memang tahu bahwa Molin tidak bisa mengeluarkan 20.000 uang hantu. Maka dia mengajukan permintaan ini. Ingin membuat Molin mundur karena sulit. Toh, 20.000 uang hantu adalah harga yang sangat tinggi. Di kota Yunchuan, hanya sedikit yang bisa mengeluarkan 20.000. Orang yang bisa mengeluarkan uang hantu itu bisa dihitung dengan satu tangan. Jika ada ide, silakan sampaikan padaku. Mungkin aku bisa memenuhi permintaanmu. Molin berdiskusi dengan Wang Bing. Aku hanya butuh 20.000 uang hantu. Jika tidak ada tawar-menawar. Sikap tegas Wang Bing. Dia sama sekali tidak berpikir untuk memberi hantu itu kepada Molin. Molin berdiri tegak di tempat, dan tidak berniat untuk pergi. Hantu ini tidak begitu penting bagi Wang Bing. Tetapi itu sangat penting bagi Molin. Menyingkir, pria parubaya di sebelah Wang Bing mengerutkan kening dan memarahi Molin. Dia mengernyitkan dahi. Sangat tidak sabar. Xian Yun, yang berdiri di samping, dengan cepat mengingatkan Molin. Orang ini adalah pengawal keluarga Wang. Dia adalah pemburu hantu level 2. Bernama Yang Su. Tepat saat Molin terpesona, suara ledakan tiba-tiba terdengar. Tatapannya melihat ke sekitar. Tidak ada yang aneh secara khusus. Jika harus mengatakan sesuatu yang khusus terjadi, itu adalah pakaian resmi merah Molin. Dari atas muncul 3 helaian asap hitam. Yang Su tiba-tiba terkejut. Tadi dia menggunakan teknik hantu untuk menyerang Molin. Ternyata tidak ada luka sedikit pun yang tertinggal di tubuh Molin. Dia adalah pengendali hantu tingkat 3. Teknik hantu miliknya adalah tipe serangan. Pengendali hantu biasa. Dalam keadaan tanpa persiapan apapun, pasti akan kehilangan setengah nyawa. Pakaian Molin adalah artefak penghalang. Bahkan hantu tingkat menakutkan pun sulit untuk meninggalkan sedikit jejak di pakaian Molin. Rantai jiwa. Merlin mengangkat tangannya. Sebuah rantai melesat langsung menuju Yang Su. Yang Su baru saja bersiap untuk menghindar. Rantai itu sudah mengikat lehernya. Tubuh Yang Su tiba-tiba menjadi kaku. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Hanya bola matanya yang bisa bergerak. Kesadarannya masih jelas. Namun dia tidak bisa menggunakan tubuhnya. Seolah-olah merasakan kelumpuhan tidur. Bertemu dengan orang yang sangat kuat. Wang Bing berbisik pada dirinya sendiri. Pria aneh yang memakai pakaian merah ini di depannya. Agak kuat. Setidaknya Yang Su bukan tandingan pria berbaju merah itu. Dari cara kedua orang ini menggunakan teknik hantu dapat terlihat. Teknik hantu yang dikeluarkan oleh Yang Su tidak terlihat oleh mata telanjang. Teknik hantu yang dikeluarkan oleh Molin langsung terwujud. Inilah perbedaan kekuatan. Begitu pula perbedaan antara hantu kontrak kedua orang itu. Merlin mengangkat tangannya. Rantai jiwa perlahan-lahan menyusut. Terjebak di leher Yang Su. Muncul bayangan samar. Wang Bing terkejut. Barang ini sepertinya menyerang jiwa. Jiwa Yang Su perlahan-lahan meninggalkan tubuhnya di bawah ikatan rantai jiwa. Saudaraku, jangan panik. Mari bicarakan dengan baik. Wang Bing merasa cemas. Cepat hibur Molin. Keluarga Wang bisa berdiri kokoh di Yunchuan. Yang Su memiliki setengah dari prestasi. Terlepas dari apakah rantai jiwa Molin akan membahayakan Yang Su, dia tidak bisa menerima hasil seperti ini. Saat ini, Yang Su merasa sangat terkejut. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri jiwa beliau meninggalkan tubuh. Astaga, hampir saja membuatku ketakutan setengah mati. Terus-menerus berada di. Sayangnya tubuh tidak dapat mengeluarkan suara. Bisa dinegosiasikan. Masalah tentang petugas akhirat bisa dinegosiasikan. Wang Bing tidak bisa membiarkan Yang Su mengalami kecelakaan. Jika Yang Su mati, atau karena hal ini terpuruk,
Bagi seluruh keluarga Wang, ini adalah pukulan besar. Dia tidak bisa karena petugas akhirat menghentikan masa depan keluarga Wang. Merlin berhenti. Rantai jiwa menghilang di udara. Yang Su langsung terjatuh ke tanah. Bernapas dengan kasar. Dia tidak berani berdiri. Saat ini, dia bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapi Molin. Kapan Yun Chuan memiliki orang sekejam ini? Saya tidak meminta barangmu tanpa alasan. Berikan petugas akhirat kepadaku. Aku akan memberimu barang dengan nilai yang setara. Molin baru saja menyerang Yang Su. Memberikan peringatan langsung kepada Yang Su. Bukan berarti dia ingin merampas. Tidak perlu melakukan ini. Dia adalah pengadilan alam baka yang terhormat. Merampas. Hal-hal rendah seperti ini tidak bisa dilakukan oleh Molin. Saya membeli petugas akhirat ini untuk meningkatkan hantu kontrak saya ke tingkat berbahaya. Kamu juga tidak mungkin membantuku meningkatkan hantu ke tingkat berbahaya. Saya telah memberikan petugas akhirat ini kepada Anda. Anggap saja ini sebagai pertemanan. Wang Bing menggertakkan giginya. Hatiku terasa berdarah. Petugas akhirat yang bernilai 20.000 uang akhirat. Dan sudah diberi begitu saja. Sakit hati ini. Saya bisa membantumu. Aku kenal kamu. Wang Bing terkejut. Anda bilang apa? Wang Bing ragu apakah dia mendengar dengan benar. Dia berkata sekali lagi. Yang saya katakan sebelumnya adalah meningkatkan hantu kontrak ke tingkat berbahaya. Saya bisa membantumu. Molin mengulangnya sekali lagi. Wang Bing terlihat tidak percaya. Membantu dia meningkatkan hantu kontrak ke tingkat berbahaya. Orang dengan kemampuan luar biasa seperti itu akan tinggal di sebuah tempat kecil seperti Yun Chuan. Saudara, tidak mungkin. Saya bersedia memberikan petugas akhirat ini kepadamu. Kamu tidak perlu berbohong padaku. Tidak perlu. Jelas bahwa Wang Bing tidak percaya pada Molin. Merlin tidak berbicara omong kosong. Melihat sekeliling sejenak. Menunjuk ke sebuah halaman terpencil di kejauhan dan berkata, "Ikuti saya." Wang Bing dibawa Molin ke sebuah ruangan gelap. "Saudaraku, kau tidak bermaksud menggunakan uang akhirat untuk membantu, kan? Agar hantu kontrakku meningkat level, bukan? Saya sarankan kamu tidak berpikir tentang itu. Hantu kontrakku mengalami cedera serius. Tidak bisa menyerap uang akhirat. Jika bukan karena hantu kontraknya terluka, tidak bisa menyerap uang akhirat. Wang Bing juga tidak akan berpikir untuk menggunakan hantu petugas akhirat untuk meningkatkan level hantu kontrak." Molin mengabaikan kata-kata Wang Bing. Dengan nada dingin berkata, "Keluar." Wang Bing berseru. Melihat ke kiri sejenak. Di sini sepertinya hanya ada dia seorang. Ya, tidak mengerti. Saya menyuruhmu untuk keluar. Molin mempertegas suaranya dan berteriak lagi. Wang Bing mundur dengan ketakutan. Orang ini sedang berbicara dengan siapa? Apakah dia berbicara dengan udara? Orang ini psikotik. Wang Bing langsung merasa ketakutan. Yang lebih membuat Wang Bing hancur adalah ekspresi Molin yang semakin menakutkan. Wang Bing tidak tahu mengapa Molin menunjukkan ekspresi seperti itu padanya. Bahkan lebih tidak mengerti mengapa Molin mengatakan beberapa hal aneh. Wang Bing ketakutan. "Saudaraku, jangan teriak padaku. Aku sedikit takut." Wang Bing tidak bisa menahan diri untuk mengeluh kepada Molin. Dia memang takut. "Jangan bergerak. Aku tidak memanggilmu. Aku akan menelepon orang yang ada di tubuhmu lagi." Molin sekali lagi berkata, "Saudaraku, apa yang kamu katakan itu serius?" Wang Bing berusaha keras menahan rasa terkejutnya. Saat ini dia hanya memiliki satu pemikiran. Orang ini psikotik, berkomunikasi dengan hantu. Ini lelucon, kan? Belum lagi tentang betapa tidak terjangkaunya hantu kontrak di tubuh Wang Bing. Dia punya hak apa untuk mendengarkan kata-kata Molin? Apa itu Merlin? Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang ingin memanggil hantu. "Saudaraku, bangunlah sedikit. Hantu kontrakku, kau tidak bisa memanggilnya." Jangan katakan bahwa Molin tidak bisa memanggilnya. Bahkan dia sendiri pun tidak bisa memanggil hantu kontrak di dalam tubuhnya. Suaranya baru saja mereda. Tubuh Wang Bing. Sebuah bayangan hitam kelabu perlahan melayang keluar. Ini adalah seorang hantu pria. Dia hanya tersisa setengah badan. Tidak tahu kenapa dia menghilang. Sebuah wajah hantu yang penuh dengan benjolan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Wajah ini tidak begitu manusiawi. Jika ada orang dengan ketakutan pada kepadatan melihatnya, mungkin akan terasa sangat menjijikan. Wang Bing menatap dengan mata terbuka lebar pada ini. Hantu kontrak keluar dari tubuhnya. Dia terkejut. Ya, ini sudah keluar. Wang Bing telah mengikuti hantu kontrak selama 3 tahun. Ini adalah pertama kalinya melihat seluruh wujud hantu kontrak. Astaga, begitu hebat. Saudara, kenapa kamu begitu melawan takdir? Tuan, beri ampun. Saya tidak bermaksud menghina Anda. Jiwa saya lemah. Responnya agak lambat. Ini yang membuat saya terlambat menemui Anda. Saat hantu kontraknya muncul, tidak ada kemarahan seperti yang dibayangkan. Sepertinya berusaha menjelaskan sesuatu. Wang Bing merasakan ketakutan untuk pertama kalinya di hadapan hantu. Salah. Ini adalah ketakutan yang nyata. Hantu ini sepertinya sedang bergetar. Meskipun tidak terlihat jelas. Tapi Wang Bing adalah pengikat hantu kontrak. Dia sangat yakin bahwa hantu kontraknya sedang ketakutan. Dari alam hantu. Hantu di depan ini memiliki aura dari alam hantu. Hanya saja sangat lemah. Saya adalah yang sering mengalami hal ini. Setelah itu ditangkap oleh hantu besar dari alam hantu. Dia menjadi hantu selama beberapa tahun di alam hantu. Hantu kontrak dengan nada tegas sekali lagi menjelaskan kepada Molin. Meskipun Wang Bing tidak mengerti percakapan mereka, tetapi dia jelas merasakan dirinya. Hantu kontraknya berusaha keras untuk membela diri. Hantu kontrak Wang Bing ini jika diletakkan di alam baka, bahkan tidak layak disebut sebagai hantu kecil. Terlalu lemah. Jika hantu kontrak ini tidak dipotong di tengah jalan,
seharusnya berada pada level berbahaya. Menurut istilah di dunia manusia, itu adalah hantu tingkat 3. Asalkan Molin bisa membantu hantu ini memperbaiki luka, dia bisa mengembalikan kekuatan hantu tingkat 3. Luka ini terjadi bagaimana? Molin bertanya dengan bingung. Dewasa, apakah Anda masih ingat ketika menggunakan teknik menyembunyikan hantu di 5 organ di alam hantu? Memanggil tuan itu, melakukan pembunuhan besar di alam hantu. Seorang diri bertarung melawan 78 hantu besar di alam hantu, dan berhasil keluar dengan selamat. Hantu kontrak Wang Bing mengingat kembali adegan itu. Suaranya bahkan tidak lancar. Sejak kejadian itu, seluruh penghuni alam hantu tahu bahwa Molin adalah keturunan Tianxi. Aku ingat, tentu saja Molin menyadari hal ini. Pada waktu itu, teknik menyembunyikan hantu di 5 organ belum berhasil dicapai. Memaksakan penggunaannya, Molin telah membayar harga yang tidak sedikit. Lukaku ini adalah karena Tuhan yang Anda panggil itu yang secara tidak sengaja melukainya. Pengendali hantu Wang Bing menambahkan sebuah kalimat. Dia pada awalnya hanya melihat dari jauh, tidak ingin terkena serangan yang salah. Hampir saja jiwanya langsung terpisah. Wang Bing yang berada di samping mendengarnya dengan bingung. Merlin terluka. Seorang manusia hidup. Bagaimana bisa pergi ke alam baka? Mati. Molin ini adalah hidup kembali setelah mati. Apa ini lelucon? Tidak mengerti. Teknik 5 organ dalam menyembunyikan hantu. Mendengar ini sedikit menyakitkan. Ini membuat Molin merasa canggung. Saya akan mengobati lukamu sekarang. Molin mengambil 10 dari buku penangkal hantu. Uang akhirat dengan nilai 100 yuan. Cara ini, Wang Bing melihatnya dengan bingung. Tinggi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat uang akhirat bisa berubah menjadi kabut. Perasaan ini seperti rumah sederhana bertemu villa. Perasaan perbedaan ini segera muncul. Gelombang Merlin. Telapak tangan kanannya ditekan di atas kepala hantu kontrak. Uang akhirat berubah menjadi energi akhirat di udara. Mengalir ke dalam tubuh hantu kontrak Wang Bing. Kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang sedang membesar. Seperti balon yang perlahan mengapung di udara. Hanya butuh waktu kurang dari beberapa puluh detik. Tubuh yang seperti balon mulai menyusut. Bagian bawahnya tumbuh kembali. Molin menggunakan energi akhirat untuk membantu hantu kontrak memperbaiki bagian yang hilang. Terlihat sederhana. Sebenarnya juga sederhana. Orang yang berada di atas level pengadilan alam baka seharusnya bisa melakukan teknik ini. Molin sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Lebih mengandalkan uang akhirat. Bagaimanapun, uang akhirat dibuat dari energi hantu. Ini adalah makanan tambahan yang besar bagi hantu. Terima kasih, Tuan, telah membantu saya memulihkan tubuh saya. Hantu kontrak segera mengucapkan terima kasih kepada Molin. Kembali saja. Merlin melambaikan tangannya. Hantu kontrak mengangguk setuju. Lalu kembali ke tubuh Wang Bing. Tubuh Wang Bing tiba-tiba bergetar. Dia merasakan kekuatan hantu kontrak. Kekuatan ini milik hantu tingkat berbahaya. Dia juga memiliki hantu kontrak tingkat berbahaya. Dia sekarang menjadi seorang pengendali hantu tingkat 3. Bagaimanamu? Dulu saya menggunakan 20.000 uang akhirat dan tidak bisa menyembuhkan luka hantu kontrak, kan? Mengapa Anda hanya menggunakan 1.000? Dengan uang akhirat itu, luka hantu kontrak pun sembuh. Wang Bing sangat tidak mengerti. Harus diketahui bahwa dia memiliki 20.000 uang akhirat. Dia tidak memilih untuk langsung menyembuhkan hantu kontrak, melainkan menggunakan 20.000 uang akhirat untuk membeli petugas akhirat. Ingin memberikan perawatan kepada hantu kontrak. Itu karena dia tahu, luka hantu kontrak, 20.000 uang akhirat tidak bisa menyembuhkan. Tapi Molin justru menggunakan 1.000. Uang akhirat itu langsung menyembuhkan luka hantu kontrak. Ini sulit dipahami. Kamu tidak mengerti. Bagaimana menjelaskannya secara khusus? Molin juga tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Jika harus diberi satu kalimat, maka itu adalah, Molin adalah seorang anggota pengadilan alam baka. Jika harus diibaratkan, yaitu, 1.000 uang di tangan Nong Ming hanya bisa ada. Di tangan pedagang, itu adalah investasi. Ini bukan soal uang, melainkan soal pengguna. Molin tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Itu hanya membuang-buang kata-kata. Wang Bing melihat bahwa Molin tidak mau menjelaskan. Ia tersenyum canggung. Terima kasih, Kakmo. Mulutnya tidak henti-hentinya menyebut Kakmo. Sangat berbeda dari sebelumnya. Wang Bing bukan orang bodoh. Orang di depannya jelas sangat hebat. Tentu saja harus memuji. Saya sudah melakukan hal yang saya janjikan padamu. Tenang saja. Petugas akhirat ini akan segera diberikan kepada Anda. Wang Bing dengan senang hati memimpin jalan. Pergi mencari Yang Su untuk mengambil petugas akhirat. Wang Bing dan Molin sudah pergi cukup lama. Belum terlihat sosok Wang Bing kembali. Yang Su merasa sedikit cemas. Yang Su berdiri sambil mondar-mandir di tempat. Tatapannya sesekali melirik ke arah sanggar yang berisi petugas akhirat di tangannya. Dia sedang mempertimbangkan, apakah harus melarikan diri dengan petugas akhirat itu. Berpikir selama beberapa detik, Yang Su memutuskan untuk lari. Lagi pula petugas akhirat ini bernilai 20.000 uang akhirat. Tidak bisa begitu saja membiarkan orang merebutnya. Yang Su berbalik. Dengan kecepatan tinggi, dia masuk ke dalam kabin pengemudi. Oper, injak gas. Tanpa henti, mobil itu melaju lurus dan melintas tepat di samping Wang Bing. Meninggalkan hembusan angin kencang. Wang Bing berdiri tegak di tepi jalan. Melihat kepala Yang Su di dalam kabin pengemudi. Tanpa menoleh, hanya pergi dengan mobil. Sendirian dalam kekacauan hembusan angin. Yang Su bahkan tidak meliriknya sekalipun. Begitu saja pergi. Ah, begitu pergi. Wang Bing kebingungan. Molin juga tercengang. Apa maksudmu ini? Dua naga bermain dengan babi. Ternyata kamu mempermainkanku di sini. Dia sebelumnya membantu Wang Bing meningkatkan hantu kontraknya ke tingkat berbahaya. Dalam sekejap, Yang Su membawa mobil dengan petugas hantu yang terkurung. Memanfaatkan secara gratis.
Apakah Wang Bing terlalu curiga? Wang Bing merasa sangat canggung. Kakakmu. Salah paham. Wang Bing menjelaskan kepada Molin dengan panik. Keringat mengalir di dahinya. Orang ini bertindak semena-mena dan pergi dengan petugas hantu. Ini sama sekali bukan perintah saya. Saya tidak menyuruhnya melakukan itu. Semua ini adalah keputusan sepihak darinya. Wang Bing merasa semakin kering dan kehausan. Tiba-tiba merasa penjelasannya sangat tidak perlu. Seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu. Wang Bing dengan panik mengeluarkan dari saku. Ponsel, saya akan segera menelponnya. Suruh dia kembali. Sambil berkata, Wang Bing mendial nomor ponsel Yang Su. Untuk menghindari salah paham, dia sengaja mengaktifkan loudspeaker. Telepon tersambung. Terdengar suara Yang Su di ujung telepon. Tuan muda, kalian tahan dulu. Saya akan segera kembali untuk mencari seseorang untuk menyelamatkan Anda. Suaranya sangat tulus. Apa yang kamu lakukan sih? Wang Bing langsung melontarkan makian. Yang Su bertindak semena-mena. Dia melarikan diri bersama petugas akhirat, meninggalkannya di sini dalam keadaan canggung. Bukankah ini memalukan? Cepat kembali ke sini. Wang Bing berteriak dengan marah. Tuan muda, saya tahu Anda terpaksa karena tekanan dari bocah itu. Hingga mengucapkan kata-kata seperti itu. Tekanan dari bocah itu, sial. Cepat bawa petugas akhirat itu kembali. Saya tahu Anda dipaksa untuk mengatakan hal ini. Tunggu sampai saya kembali. Laporkan masalah ini kepada orang tua. Orang tua pasti akan mencari seseorang untuk menyelamatkan Anda. Dan juga mengatasi bocah itu. Saat ini, Yang Su tidak bisa menahan diri untuk memuji dirinya sendiri. Sangat cerdas. Untung dia melarikan diri bersama petugas akhirat. Ini menyelamatkan petugas akhirat yang bernilai 20.000 uang akhirat. Jika tidak, perjalanan lelang di Jincitang ini akan merugikan. Apa yang Anda bayangkan? Saya tidak merasa terancam. Saya benar-benar ikhlas. Cepat bawa kembali petugas akhirat itu. Wang Bing berkata dengan cemas. Tidak tahu apakah Wang Bing terlalu cemas. Yang Su sama sekali tidak berniat untuk kembali. Bahkan bersikap sangat tegas. Tuan muda, Anda tenang saja. Saya pasti akan membawa kembali petugas akhirat ke keluarga Wang. Sekarang kamu menunjukkan kesetiaanmu. Kamu benar-benar pintar. Bisakah kamu tidak bersikap mencolok? Wang Bing tidak bisa menahan diri untuk mengkritik. Tuan muda, tidak usah membahas hal lain buat saat ini. Hari ini saya memang cukup cerdik dalam hal ini. Kalau tidak, Anda hampir kehilangan 20.000 uang akhirat. Yang Su tidak memperhatikan kata-kata lain. Hanya kata, pintar, yang dia dengar dengan jelas. Wang Bing menatap Molin, lalu melihat ponselnya. Bagaimanamu? Ini, Molin juga mengerti bahwa ini adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini tidak akan bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Nanti saya akan pergi ke rumahmu. Pergi langsung untuk mengambil petugas akhirat. Molin dengan pelan berkata. Baiklah. Wang Bing mengangguk sebagai jawaban. Dia merasa bingung di dalam hatinya. Yang Su adalah orang yang tidak mau berpikir. Kenapa hari ini tasnya begitu mencolok? Benar-benar tidak tahu lagi harus berkata apa. Membuat Wang Bing merasa canggung. Bagaimanamu? Anda sekarang ikut saya ke rumah saya. Wang Bing menunjuk ke arah rumahnya dan bertanya kepada Molin. Tunggu saya menyelesaikan satu hal lagi. Lalu saya akan pergi ke rumahmu. Apakah Anda masih ada urusan lain? Wang Bing bertanya dengan bingung. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Wang Bing menarik lehernya dan langsung tidak bertanya lagi. Dia hanya mengikuti di belakang Molin. Xianyun berdiri di sebelah kiri Molin. Ketiga orang itu bersama-sama masuk ke dalam Jinchi Hall. Siapa yang menangkap petugas akhirat? Satu kalimat seperti petir. Meledak di udara. Wang Bing tiba-tiba merasa pusing. Dia masih mengira Molin akan melakukan sesuatu yang baik. Mendengar nada suara ini. Bukankah ini datang untuk mencari masalah? Wang Bing secara naluriah mundur beberapa langkah. Tidak ingin terlibat. Qianyun juga terkejut seketika. Dia masih berpikir Molin akan memiliki cara curang. Atau mungkin bertanya tentang petugas akhirat dengan sikap berdiskusi. Dia sudah memikirkan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Namun, satu hal yang tidak terpikirkan. Molin ternyata langsung membuka dengan cara yang begitu mengejutkan. Lelang baru saja selesai. Semua orang sudah bersiap untuk pergi. Molin melontarkan sebuah teguran. Kembali menarik perhatian orang-orang yang tadi bersiap untuk pergi. Semua mata tertuju pada Molin. Semua orang yang hadir sangat penasaran. Anak ini pasti sudah bosan hidup. Berani datang mencari masalah dengan pengadilan jin. Siapa yang tidak tahu? Ketenaran balai leluhur jin. Pria parubaya menyipitkan mata. Sudut bibirnya menunjukkan sedikit ketidakpedulian. Saudaraku, apa maksudmu ini? Suara pria parubaya sangat dingin. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Saya bertanya kepada petugas akhirat. Siapa yang menangkapnya? Molin mengulangi sekali lagi. Petugas akhirat Ye Yuan ditangkap oleh seseorang. Molin tentu saja ingin menyelidiki situasi dengan jelas. Petugas akhirat ditangkap. Bahkan jika di alam baka. Ini juga masalah besar. Menempatkannya di dunia manusia bukan hanya hal yang besar. Dan hal ini melibatkan banyak hal. Merlin bahkan harus tahu siapa yang menangkap petugas akhirat. Itu tidak masalah bagimu. Seorang pria yang tidak dikenal di sampingnya mengumpat. Sebuah rantai jiwa menghantam tubuh pria itu dengan keras. Tubuh pria itu terlempar lebih dari 1 meter. Ia jatuh dengan keras ke tanah. Hanya seorang yang tidak dikenal. Molin hanya karena mulutnya yang sembrono. Memberi pelajaran. Dan tidak melakukan tindakan yang berlebihan. Lagi pula, orang ini hanyalah seorang pengikut. Bahkan jika membunuhnya dengan kejam. Itu tidak akan memberikan efek menakut-nakuti yang diinginkan. Pada saat Molin menunjukkan teknik hantunya. Suasana telah turun hingga ke titik beku. Kamu datang ke pengadilan Jinchi untuk membuat keributan. Pria parubaya itu membentak.
Kemudian beberapa pria muncul berdiri di belakangnya. Kakakmu. Mereka semua adalah pengendali hantu tingkat 3. Xianyun takut Molin akan menderita. Berdiri di samping Molin, ia berbisik mengingatkan Molin. Saya bukan datang untuk membuat keributan. Saya hanya ingin menanyakan tentang petugas akhirat. Molin berkata sekali lagi. Inilah sikapmu saat menanyakan sesuatu. Pria parubaya itu mendengus dingin. Jika sudah datang ke pengadilan Jinchi untuk membuat keributan, jangan berharap bisa kembali. Pria parubaya itu mendengus sekali. Lalu ia bersiap memanggil hantu kontrak. Namun ia tiba-tiba menyadari. Hantu kontrak di dalam tubuhnya seolah-olah hilang. Sekalipun ia berusaha memanggil. Semua tidak memberikan respons. Bukan hanya dia. Bahkan beberapa orang di samping pria parubaya itu juga demikian. Apa yang sedang terjadi? Pria parubaya itu sangat bingung. Hantu kontrak tidak dapat dipanggil. Situasi seperti ini adalah yang pertama kali dihadapi. Hantu-hantu ini bukan karena tidak dapat dipanggil, tapi karena tidak berani keluar. Hantu-hantu ini takut pada jubah pengadilan alam baka yang dikenakan Molin. Saya akan menghitung sampai 3. Jika kalian tidak mau mengungkapkan tentang petugas akhirat, saya hanya bisa mengambil tindakan. Molin sedikit mengernyit. Jika berbicara lebih lanjut hanya akan membuang-buang kata. Sikapnya baik. Sekelompok orang ini bisa mengungkap siapa yang menangkap petugas akhirat. Tidak mungkin. Dia harus menakuti sekelompok orang ini. Jika tidak, orang-orang ini tidak akan mengungkap berita tentang petugas akhirat. Molin telah menghitung sampai 2. Beberapa pria parubaya di Jincitang sama sekali tidak takut. Seakan-akan mereka tidak mendengar suara Molin. Orang-orang ini tetap tidak bergerak. Tidak mengerti bahwa menggunakan sedikit cara sudah tidak bisa lagi. Molin menunduk dengan mulut terbuka. Seolah-olah dia sedang muntah. Detak. Molin memiliki cairan yang mengalir keluar dari mulutnya. Tetesan itu sangat kental. Jatuh ke tanah. Mungkin karena lingkungan di alam baka dan dunia hidup yang berbeda. Pertama kali menggunakan teknik menyembunyikan hantu di 5 organ di dunia hidup. Sedikit merasa tidak nyaman dengan lingkungan. Itulah sebabnya adegan yang sangat tidak nyaman ini terjadi. Dada Molin bergerak. Sepertinya ada sesuatu yang ingin keluar. Muntah. Wang Bing segera melangkah maju untuk mendukung Molin. Bagaimanamu? Apa yang kau lakukan ini? Jika tidak cocok, muntah. Kau mengotori ruang jin. Membuat kelompok ini merasa malu. Alis Molin sedikit berkerut. Wang Bing ini benar-benar konyol. Wang Bing benar-benar tidak bisa melihat petunjuk apapun. Di matanya, Molin seolah-olah telah makan sesuatu yang tidak bersih. Dia sedang muntah. Dan tingkat muntahnya agak berlebihan. Molin sepertinya memiliki sesuatu yang ingin keluar dari mulutnya. Beberapa orang setengah baya di kuil jin mengelilingi Molin. Nak, jangan lagi bertanya tentang urusan petugas akhirat. Saya lihat tubuhmu juga tidak enak. Ayo cepat pergi. Pria parubaya itu melambaikan tangannya untuk mengusir Molin. Saat ini, kelompok ini belum menyadari keseriusan situasi. Kelompok ini bahkan tidak tahu mengapa mereka tidak bisa memanggil hantu kontrak mereka. Jika orang-orang ini tahu apa yang dilakukan Molin, mungkin mereka tidak akan bertindak secepat itu. Ketika sosok dalam tubuh Molin siap untuk keluar, seorang kakek berpakaian biksu perlahan muncul. Kakek ini memiliki jenggot putih, kulitnya kuning seperti lilin, sangat kurus. Di tubuhnya bahkan tidak ada daging yang terlihat, hanya tulang dan kulit yang keriput. Tapi dia berjalan dengan sangat kuat, energi dan semangatnya sangat kuat. Tuanku, ambil kembali kemampuan Anda. Jangan memperdebatkan orang-orang muda yang tidak berpengalaman ini. Di depan orang lain, Molin mungkin tampak biasa saja. Tapi di matanya, itu adalah pemandangan yang berbeda. Di matanya, energi hantu mengalir dari belakang Molin. Dia bahkan mendengar suara menakutkan dari sesuatu di perut Molin. Suara ini membuatnya merasa takut. Mungkin karena dia adalah seorang dukun yang sebenarnya. Dia lebih sensitif terhadap hantu. Siapa kamu? Molin menatap bingung kepada orang tua berambut putih. Saya adalah pemimpin kuil ini. Di sini saya memiliki kata akhir. Orang tua itu perlahan memperkenalkan dirinya. Ternyata pengurus sudah keluar. Molin tidak perlu membuang-buang kekuatan. Dia mengambil nafas dalam-dalam. Kembalikan sesuatu yang awalnya siap dipanggil ke dalam perut. Semua pengurus kuil telah keluar. Masalah ini akan mudah diselesaikan. Tuan, silakan masuk. Pemimpin kuil itu menunjuk ke dalam rumah dan mengundang Molin. Dia begitu sopan kepada Molin. Seketika, beberapa pengurus di Jinchi merasa tidak puas. Pemimpin kuil, orang ini mengecaukan lelang. Seorang pria parubaya menyatakan ketidakpuasannya. Orang ini datang untuk membuat keributan. Pria lainnya segera setuju. Anda seharusnya mengusirnya. Diam, sekelompok makhluk yang bodoh. Pemimpin dengan dingin menegur. Suaranya sangat dingin. Beberapa orang yang tadi siap membantah. Pria parubaya itu langsung diam, melihat Molin dengan ketakutan. Kemudian tidak berbicara. Molin mengikuti orang tua itu masuk ke dalam ruangan. Wang Bing berdiri di posisi semula Molin. Matanya menatap penuh perhatian pada air liur yang ditinggalkan Molin sebelumnya. Mengambilnya. Cepat. Suara ini terngiang di kepala Wang Bing. Suara ini mendesaknya untuk mengambil air liur yang ditinggalkan Molin. Saat ini, Wang Bing hanya bisa menggambarkan dengan satu kata. Menjijikan. Yang membuatnya mengambil air liur itu bukan orang lain, tapi hantu kontraknya. Ini adalah air liur. Sedikit menjijikan. Wang Bing sangat tidak suka. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan hantu kontraknya. Kedua orang itu berbicara. Ternyata itu karena Molin meludah. Begitu banyak orang di sekitar memeriksa muntahan Molin. Ini benar-benar menjijikan. Dan apakah dia tidak memikirkan harga dirinya? Cepat, ambil itu. Suara hantu kontrak semakin marah. Benda ini bukan sekadar ludah.
Ini adalah energi hantu yang sangat kuat, cairan yang terbentuk. Benda ini ada di tubuh Molin. Sesuatu yang keluar dari tuan itu. Bagi hantu, ini sangat bergizi. Setidaknya bisa meningkatkan kekuatannya. Yang lebih penting adalah, cairan ini tidak perlu disuling. Bisa diserap langsung, dan bisa diserap 100%. Jauh lebih mudah dibandingkan dengan menarik uang akhirat. Dan manfaat yang didapat juga banyak. Wang Bing merasa kepalanya tiba-tiba bergetar. Dia merasakan kepentingan hantu kontrak. Perasaan cemas itu. Ini benda apa? Wang Bing tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tutup mulut. Bangunlah. Hantu kontrak benar-benar marah. Dia tidak mau berbicara terlalu banyak dengan orang biasa. Suaranya membuat Wang Bing ketakutan. Hanya bisa mengumpulkan keberanian. Mencari selembar tisu. Lalu berjongkok di lantai. Mengambil air liur di lantai. Sangat aneh. Air liur ini terlihat kental di permukaan tanah. Ada 3 tetes. Dia awalnya mengira tisu akan menyerap 3 tetes air liur. Tapi hal yang mengejutkannya terjadi. 3 tetes air liur ini dibungkus dengan tisu. Tidak diserap oleh tisu. Berkumpul bersama-sama. Sekitar sebesar jempol. Seperti permen karet. Bergerak di atas tisu. Wang Bing saat itu juga tidak lagi memperhatikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Cepat membungkus tisu. Lalu menyimpan tisu yang membungkus air liur ke dalam saku. Wang Bing mengangkat kepala dan akhirnya melihat. Qian Yun di samping menatapnya dengan sepasang mata hitam pekat. Sudut bibir sedikit terangkat. Wajahnya penuh dengan kejutan dan rasa jijik. Bahkan terasa sedikit menjijikan. Saya. Wang Bing membuka mulutnya. Tidak tahu harus bagaimana menjelaskan. Qian Yun memeluk dadanya dengan kedua tangan. Mundur 3 langkah. Jaga jarakmu dari Wang Bing. Sangat jelas terlihat. Dia merasa Wang Bing menjijikan. Wang Bing juga tidak tahu bagaimana menjelaskan. Hanya bisa mengalah. Di dalam ruangan. Orang tua. Li Hui. Hormat kepada Yang Mulia Pengadilan Alam Baka. Orang tua berambut putih membungkuk dan dengan ramah menyapa Molin. Apakah kamu mengenal Pengadilan Alam Baka? Merlin terkejut. Tak pernah terpikir ada orang yang mengenali pakaiannya. Ketika muda, ia pernah berurusan dengan petugas akhirat. Beruntung pernah bertemu dengan Pengadilan Alam Baka. Li Hui dulu adalah seorang pendeta. Memiliki sedikit kemampuan. Kemudian makhluk halus muncul. Kemampuan yang ia miliki kemudian sepenuhnya terlihat. Molin juga berbicara dengan tidak langsung. Langsung masuk ke pokok permasalahan, ia berkata perlahan kepada Li Hui. Saya ingin menyelidiki suatu hal. Siapa yang menangkap petugas akhirat? Aku sudah tua. Saya tidak akan mengurus urusan Jin Citang sekarang. Tapi saya bisa membantu bertanya. Qian Yun, masuklah. Li Hui berteriak ke arah pintu. Kemudian seorang pria parubaya berpakaian jas hitam. Pria yang tampak segar itu masuk ke dalam ruangan. Orang tua. Anda memanggil saya? Qian Yun dengan sopan menyapa Li Hui. Siapa yang menangkap petugas akhirat itu? Ini adalah rahasia bisnis. Tidak bisa diungkapkan. Qian Yun menjawab dengan tersenyum. Tapi saat dia melihat ekspresi Li Hui yang serius, senyumnya perlahan menghilang. Dia segera menambahkan. Saya tidak tahu siapa orang itu. Dia hanya menitipkan petugas akhirat di tempat kami. Kami mengambil komisi 10%. Kamu tidak terlibat dalam menangkap petugas akhirat, kan? Li Hui bertanya sekali lagi. Orang tua, Anda terlalu menganggap tinggi saya. Saya tidak memiliki kemampuan sebesar itu. Qian Yun segera berkata. Li Hui tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam menunggu Molin menyatakan pendapatnya. Siapa nama pihak lawan? Kekuatan apa? Dari mana? Molin bertanya lebih lanjut. Sepertinya orang itu bukan penduduk asli Yunchuan. Dia meminta saya memanggilnya Kakek Sun. Adapun kekuatan dan identitas yang spesifik, saya sama sekali tidak tahu. Takut Molin tidak percaya pada kata-katanya. Qian Yun sekali lagi menambahkan. Pihak lawan sangat baik dalam menjaga kerahasiaan identitasnya. Saya hanya pernah bertemu dengannya sekali. Jika Anda ingin mencarinya, tunggu sampai dia datang untuk mengambil uang akhirat. Saya bisa menghubungi Anda sekarang. Molin meninggalkan nomor ponselnya. Lalu ia pergi. Setelah Molin, Wang Bing dan Sun Xian meninggalkan Quiljin. Semua orang yang memiliki suara di Quiljin saat ini berkumpul di ruangan Li Hui. Orang tua, kenapa Anda begitu ramah kepada bocah kecil itu? Tunggu sampai orang yang menjual petugas akhirat datang untuk mengambil uang. Apakah benar perlu memberitahu Molin? Tidak perlu karena seorang bocah kecil merusak aturan Jin Citang kita, bukan? Semua orang mulai berbicara dengan ramai. Li Hui yang sebelumnya diam, akhirnya berbicara. Apakah kalian tidak bisa memanggil hantu kontrak kalian barusan? Aku juga aneh. Kenapa saat memanggil hantu kontrak tidak ada reaksi? Kenapa? Beberapa dari mereka sangat penasaran. Kenapa saat berhadapan dengan Molin tadi, tidak bisa memanggil hantu kontrak? Bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan hantu kontrak. Bukan kalian yang tidak bisa memanggil hantu kontrak, melainkan hantu kontrak ini yang tidak berani keluar. Mereka takut. Li Hui mengungkapkan kebenaran dalam satu kalimat. Ah, bagaimana mungkin? Hantu kontrak takut? Reaksi pertama orang-orang ini adalah terkejut. Tidak percaya. Bahkan siapapun. Takut pada Merlin. Tidak mungkin, kan? Qian Yun untuk sesaat sulit menerima kenyataan. Hantu takut pada manusia. Apa kamu bercanda? Reaksi pertama semua orang adalah tidak percaya. Tidak pernah ada situasi di mana hantu takut pada manusia. Betul, betul. Mereka takut pada Molin. Kalimat ini membuat semua orang yang hadir terdiam lama. Jika kalimat ini diucapkan oleh orang lain, mungkin semua orang tidak akan percaya. Tetapi yang mengatakan kalimat ini adalah Li Hui, orang yang paling dihormati di Quiljin. Dia saja mengatakannya, maka tidak ada yang berani ragu lagi. Jangan mengganggu dia.
Kalian tidak bisa menghadapinya. Li Hui dengan serius memperingatkan semua orang. Baiklah, mengerti. Semua orang mengangguk sebagai jawaban. Setelah meninggalkan Jin Citang, Qian Yun mengikuti Molin dengan erat. Moge, itu. Anda sebelumnya berkata akan membantu saya menangkap hantu. Apakah itu masih berlaku? Tunggu saya dan Wang Bing pergi ke rumah Wang untuk mengambil petugas akhirat. Aku akan membantumu menangkap satu hantu tingkat berbahaya. Karena sudah berjanji untuk membantu Qian Yun menangkap hantu kelas berbahaya. Pemuda itu baru saja keluar dari keluarga Wang. Qian Yun tersenyum sangat bahagia. Dia akhirnya akan memiliki hantu kontrak miliknya sendiri. Dan juga hantu kontrak kelas berbahaya. Memikirkan hal ini, dia menjadi sangat bersemangat. Wang Bing mengemudikan mobil membawa Molin kembali ke rumah Wang untuk mengambil petugas akhirat. Qian Yun juga mengikuti pergi ke rumah Wang. Kecepatan mobil Wang Bing sangat cepat. Hanya butuh lebih dari 20 menit untuk tiba di pinggiran kota barat. Rumahnya berada di pinggiran kota barat. Itu adalah sebuah villa. Turun di Molin. Dia mendengar suara ramai. Seorang pria muda yang mengenakan jaket merah. Pemuda ini baru saja keluar dari keluarga Wang. Dia tersenyum di wajahnya. Sedang mengobrol dengan kepala keluarga Wang. Pria ini bernama Long Ge. Memiliki tato di lengannya. Memakai anting di telinganya. Dengan rambut yang dicat kuning. Dia adalah seorang pengendali hantu level 4. Kekuatan ini adalah yang terkuat di seluruh Yunchuan. Mengurus urusan sekolah. Aku serahkan saja padamu. Long Huo tersenyum dan berkata kepada Wang Haibei. Yang Master Long, tidak perlu khawatir. Apa yang kau berikan padaku? Aku pasti akan menyelesaikannya. Wang Haibei buru-buru menjawab. Pengendali hantu level 4 mempercayakan urusan kepadanya. Tentu saja harus diselesaikan secepatnya. Lagi pula ini adalah permintaan dari seorang pengendali hantu level 4. Long Huo memintanya untuk mengurus sesuatu yang bersifat amal. Mendirikan sebuah sekolah amal. Agar anak-anak yang tidak mampu bisa bersekolah secara gratis. Ini adalah hal yang baik. Guru Panjang, kamu orang yang baik sekali. Wang Haibei memuji Long Huo. Semuanya adalah hal-hal kecil yang tidak berarti. Tidak layak untuk dipuji. Long Huo menjawab dengan singkat. Wang Bing dan Molin baru saja turun dari mobil. Dan bertemu langsung dengan Long Huo. Molin tiba-tiba berhenti melangkah. Membantu. Sangat menyedihkan. Tolong, selamatkan saya. Suara-suara ini sangat menyakitkan telinga. Membuat kepala Molin terasa sakit. Suara-suara ini berasal dari tubuh Long Huo. Di belakang Long Huo muncul warna merah darah. Dalam warna merah darah itu terlihat berbagai sosok anak-anak. Sambil terdengar jeritan anak-anak yang menyedihkan. Orang ini telah membunuh. Dan itu adalah anak-anak. Sepertinya hantu kontraknya di dalam dirinya tidak mampu sepenuhnya menyerap darah kehidupan anak-anak ini. Mengakibatkan darah kehidupan bocor. Munculnya pemandangan ini. Seharusnya hantu kontrak orang ini untuk meningkatkan kekuatan dirinya dengan memakan darah kehidupan anak-anak. Tentu saja, pemandangan ini hanya bisa dilihat oleh Molin. Molin adalah seorang anggota pengadilan alam baka. Bisa melihat segala kejahatan. Jadi dapat melihat pemandangan ini. Wang Bing dan yang lainnya tidak bisa melihat apapun. Mereka bahkan tidak bisa mendengar. Kakakmu. Orang ini bernama Long Huo. Dia adalah seorang pengendali hantu tingkat 4. Wang Bing menunjuk ke arah api naga di depan sambil memperkenalkan kepada Molin. Tubuh Long Huo terhenti sejenak. Sepertinya sedang berbicara dengan seseorang. Menundukkan kepala. Kemudian mengangkat kepala dan melihat ke arah Molin. Mempercepat langkahnya untuk pergi. Sepertinya sengaja menghindari Molin. Molin merasakan sesuatu pada tubuh Long Huo. Merasakan sosok yang sangat familiar. Berhenti. Molin berlari maju dan menghalangi jalan Long Huo. Tindakan ceroboh Molin ini. Wang Bing dan yang lainnya langsung terkejut. Bagaimanapun juga, Long Huo adalah seorang pengendali hantu tingkat 4. Kekuatan sudah jelas di sini. Melihat Molin sengaja mencari masalah dengan seorang pengendali hantu tingkat 4. Siapa yang tidak terkejut? Kontak lama. Melihatku langsung lari. Molin berkata dengan nada dingin kepada Long Huo. Siapa yang kenal denganmu? Aku tidak mengenalmu. Begitu kalimat itu keluar, Long Huo berbalik dan hendak pergi. Molin tetap tidak berniat membiarkan Long Huo pergi. Aku tidak berbicara denganmu. Aku sedang berbicara dengan sosok di dalam dirimu. Tubuh Long Huo tiba-tiba terhenti. Dia segera mengerti bahwa yang dimaksud Molin adalah yang ada di dalam tubuhnya. Yang merujuk pada hantu kontraknya. Hantu kecil. Kita berdua juga pernah berurusan beberapa kali di alam baka. Kenapa kamu belum keluar untuk menemuiku? Apa kamu menganggapku tidak berarti? Suara Molin terdengar dingin. Matanya menatap Long Huo dengan tajam. Long Huo berdiri di tempat. Dia merasakan jelas di dalam tubuhnya. Hantu kontrak mengirimkan emosi ketakutan. Emosi ini bahkan memengaruhi dirinya sendiri. Hanya dalam beberapa detik, dalam tubuh Long Huo muncul bayangan hitam. Yang perlahan-lahan melayang keluar. Hantu dengan wajah penuh darah muncul di depan mata. Besar. Jika bisa, bebaskan orang lain. Selamatkan nyawa orang kecil ini. Kata pertama hantu ini saat muncul adalah meminta ampun kepada Molin. Tidak hanya Long Huo. Bahkan Wang Bing dan yang lainnya. Orang-orang yang melihat pun terkejut. Ini adalah hantu kontrak tingkat 4. Kenapa begitu penakut? Pembagian level hantu. Tingkat 0, tingkat harian, tingkat biasa. Tingkat 2, tingkat berbahaya. Tingkat 3, tingkat berbahaya. Tingkat 4, tingkat menakutkan. Tingkat 5, tingkat mimpi buruk. Tingkat 6, tingkat mematikan. Hantu kontrak tingkat 4, jangan bicara tentang di Yunchuan. Meskipun ditempatkan di tempat lain, itu masih merupakan keberadaan yang sangat kuat. Keberadaan yang begitu hebat ini sekarang justru meminta ampun. Menghadapi Molin, malah takut bergetar. Zhang Gui, kamu melakukan banyak kejahatan di alam baka.
datang ke dunia manusia, masih melakukan banyak kejahatan. Sungguh patut dihukum. Molin memarahi dengan lantang. Zhang Gui adalah hantu yang berasal dari alam hantu. Molin dan Zhang Gui adalah kenalan lama. Sebelumnya, ketika Molin adalah petugas akhirat, pernah terjadi pertarungan antara Molin dan Zhang Gui. Saat itu, kekuatan Zhang Gui sangat kuat, setidaknya setara dengan petugas akhirat. Molin memenggal 3 jiwa Zhang Gui, mengakibatkan tingkat kekuatan Zhang Gui jatuh drastis, kemudian melarikan diri ke dunia manusia. Mo Yin Si, aku tidak memiliki permusuhan atau kebencian terhadapmu. Hari ini, mohon Anda untuk memberi kasih sayang. Beri aku satu kesempatan untuk hidup. Zhang Gui lagi-lagi memohon ampun kepada Molin. Membebaskanmu. Dengan dasar apa? Molin mendengus dingin. Kita adalah musuh bebuyutan. Dengan dasar apa aku membebaskanmu? Kamu telah membunuh beberapa temanku di dunia bawah. Apakah kau pikir aku akan membebaskanmu? Saat itu, Molin membawa beberapa utusan akhirat untuk menangkap Zhang Gui. Ada 4 teman utusan akhirat yang tewas di tangan Zhang Gui. Dengan hanya karena dendam ini, Molin juga tidak akan mudah-mudahan membiarkan Zhang Gui pergi. Zhang Gui membuka mulutnya, mengeluarkan gumpalan asap hitam yang menyelimuti Molin, memblokir pandangan Merlin. Dia pun memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini, kekuatannya terlalu lemah. Dia sama sekali bukan lawan Molin. Saat itu, satu-satunya pilihan adalah melarikan diri, agar bisa memiliki jalan untuk hidup. Zhang Gui baru saja melarikan diri sejauh lebih dari 2 meter. Sebuah rantai mengejarnya dari belakang. Zhang Gui terkejut, berbelok ke belakang, ingin menghindari pengejaran rantai. Tapi rantai ini seperti belatung yang menempel, terus-menerus mengejar Zhang Gui. Pergi sana. Zhang Gui menggeram sekali, melambaikan tangan menepuk rantai di atas. Saat tangannya baru menyentuh rantai, rantai berputar dan melilit seluruh tubuhnya mengikuti lengan. Zhang Gui seketika kehilangan kemampuan untuk melawan, terjatuh langsung ke tanah. Molin melihat Zhang Gui yang terbaring di tanah tanpa kemampuan untuk melawan. Sangat puas. Teknik hantu rantai jiwa sangat efektif. Menangkap hantu cukup bagus. Tokoh utama, jangan terlalu sombong. Ini adalah dunia manusia. Saya mendominasi wilayah hantu. Di sini tidak ada tempat bagi kalian. Mungkin merasa akan dihancurkan jiwanya oleh Molin. Zhang Gui dengan panik mengancam. Meskipun tidak bisa mengalahkan Molin, setidaknya bisa meluapkan emosi sedikit. Molin tidak berniat untuk membunuh Zhang Gui. Dia masih memiliki banyak hal yang ingin ditanyakan. Molin meletakkan tangan kanannya di dahi Zhang Gui, menekan Zhang Gui. Molin tidak memiliki niat untuk memberikan hantu ini kepada Qian Yun. Hantu ini terlalu buas. Sifatnya yang haus darah. Qian Yun sama sekali tidak bisa mengendalikan hantu yang begitu penuh dendam. Selamat, Anda telah mendapatkan keterampilan hantu. Kabut hitam. Halaman 3 dari buku penekan hantu menambahkan 1 baris tulisan. Nama, Zhang Wuzi. Tingkatan, tingkat menakutkan. Keterampilan, kabut hitam. Hasil produksi koin neraka, 40 yuan per hari. Berhasil menekan 1 hantu lagi. Molin kembali mendapatkan tambahan penghasilan. Begitu saja hantu itu ditekan. Orang ini telah mengambil hantu Long Huo. Kapan Yun Chuan muncul dengan sosok yang tangguh seperti ini? Hantu tingkat menakutkan ini telah ditekan. Wang Bing dan orang lain yang berdiri di sana melihat pemandangan ini. Semua orang terkejut. Ini adalah hantu tingkat menakutkan. Molin bahkan berhasil menaklukkan dalam waktu kurang dari beberapa menit. Ini benar-benar kejam. Sungguh menakutkan seperti ini. Long Huo melihat hantu perjanjiannya ditaklukkan oleh Molin. Ia segera panik. Ia berlari mendekat. Ia menangkap tangan Molin dan berkata kepadanya, "Kembalikan padaku. Itu adalah hantu perjanjianku. Kembalikan padaku." Long Huo bisa memiliki status sekarang. Semua berkat hantu perjanjiannya ini. Kini ia kehilangan hantu perjanjiannya. Ia bahkan jadi tidak berarti. Aku akan mengembalikan hantu ini padamu, agar kau bisa membunuh, merencanakan penganiayaan. Aku tidak punya siapa-siapa. Long Huo sama sekali tidak bisa menerima. Hantu perjanjiannya direbut orang lain. Ini, Wang Bing berdiri di sana dengan linglung. Pengguna hantu tingkat 4. Kehilangan hantu perjanjian. Jadi tidak ada artinya. Sekarang Long Huo sama seperti orang biasa. Saat ini, sekali lagi memperbarui pemahaman Wang Bing tentang Molin. Merlin terlalu kuat. Ia bahkan bisa merebut hantu perjanjian orang lain. Taktik ini terlalu keterlaluan. Taktik seperti ini sungguh mengagumkan. Belum pernah terdengar ada orang yang bisa merebut hantu perjanjian milik orang lain. Long Huo bagaikan preman kecil, terus berdebat tanpa alasan. Dia ingin mengambil kembali hantu perjanjiannya yang hilang. Namun Merlin tidak mau memberikannya, karena hantu perjanjian itu telah berbuat jahat di dunia. Jika hantu perjanjian itu dikembalikan kepada Long Huo, tidak tahu berapa banyak orang yang akan ia bunuh lagi. Sekejap sebelumnya dia adalah seorang pengguna hantu tingkat 4. Namun di detik berikutnya dia menjadi orang biasa. Semua yang hadir bahkan tidak sempat bereaksi. Mengirimnya ke pengelola ketertiban umum. Dia setidaknya telah membunuh belasan orang. Di antara mereka banyak yang masih anak-anak. Molin memberitahu Wang Bing. Wang Bing dengan cepat menyadari. Apa? Orang ini benar-benar membunuh. Wang Bing menatap Long Huo dengan tajam. Lalu dia mengatur agar Long Huo diikat. Dikirim ke kantor pengelolaan keamanan. Inilah akhir yang seharusnya bagi Long Huo. Semua anggota keluarga Wang kini memandang. Dengan tatapan seolah-olah melihat monster kepada Molin. Wang Bing maju dan memukul dengan telapak tangan belakang kepala Yang Su dan berkata, "Bodoh, di mana utusan dunia bawah?" Yang Su menunjuk ke arah dalam rumah dengan gugup. "Di dalam rumah, Kakmo adalah temanku. Dia adalah orang baik.
Suara Wang Bing sangat keras, mengingatkan semua orang. Beberapa orang yang tadi terkejut kini mulai sadar. Jangan berdiri kaku seperti itu. Silakan tamu yang terhormat masuk ke dalam. Ayah Wang Bing. Wang Hebei memanggil Molin masuk ke dalam rumah. Molin mengikuti Wang Bing perlahan-lahan masuk ke ruang tamu keluarga Wang. Di meja kopi ruang tamu terdapat kandang kayu yang tertutup dengan kain hitam. Wang Bing maju, mengangkat kandang kayu dan menyerahkannya kepada Molin. Moge, ini adalah barang yang Anda inginkan. Molin mengangkat penutup kandang kayu. Seorang manusia kecil berwarna hitam dengan anggota tubuhnya ditembus tali merah tipis. Digantung di posisi paling tengah. Pada saat melihat manusia kecil hitam ini, utusan akhirat ini, utusan dunia bawah ini, utusan dunia bawah ini, bukanlah seniornya, yang terus-menerus tidak memberikan reaksi. Manusia kecil hitam itu sepertinya merasakan sesuatu. Perlahan mengangkat kepala. Tuan, hati-hati. Dia terlalu lemah. Begitu lemah hingga bahkan suaranya sulit untuk keluar. Molin mencoba membuka kandang kayu. Itu naik. Suara nyaring terdengar. Seperti listrik bertemu air. Mengeluarkan suara. Juga disertai dengan warna petir. Tangan Molin terasa bergetar dengan nyeri. Terpaksa melepaskan kandang. Hanya Molin yang memiliki reaksi ini. Dia melihat ke samping kepada Wang Bing. Saat dia sebelumnya menyentuh kandang, sama sekali tidak muncul fenomena seperti ini. Molin sedikit mengernyit. Menggunakan energi hantu untuk melapisi lengannya. Lalu mengguncang kandang lagi. Reaksi kandang kali ini lebih besar. Beberapa ukiran aneh di bagian atas kandang kayu. Pola itu tiba-tiba terlihat seolah-olah diaktifkan. Memancarkan cahaya emas. Kemudian seutas benang merah dari kandang meluncur menuju Molin. Dengan cepat membungkus tubuh Molin. Molin mencabut pedang panjang biru kristal dari pinggangnya. Satu tebasan memotong benang merah itu. Kemudian sekali lagi, satu tebasan membuka kandang itu. Kandang kayu itu seketika hancur berkeping-keping. Serpihan-serpihan berserakan di lantai. Setelah melakukan semua gerakan ini, Molin lalu menyimpan pedang panjang biru kristalnya. Meskipun dia tidak menunjukkan ekspresi. Namun, perasaan Molin sangat terkejut seperti gelombang besar. Hanya dengan sebuah kandang yang tidak dikenal, telah memaksa Molin untuk menggunakan penghalang. Bisa dilihat bahwa orang yang menangkap utusan dunia bawah itu sangat kuat. Molin menghancurkan kandang itu. Orang yang menyiapkan larangan pasti sudah menyadarinya. Molin meletakkan telapak tangannya di tubuh utusan akhirat. Memberikan energi hantu kepada utusan akhirat. Utusan akhirat mengalami luka yang sangat parah. Seolah-olah telah dikosongkan. Hanya tersisa sebuah tubuh saja. Hantu Merlin hanya dapat menjamin utusan akhirat tidak menghancurkan jiwanya dalam waktu singkat. Untuk benar-benar menyembuhkan utusan akhirat ini, diperlukan setidaknya 20.000 koin arwah. Sangat memalukan. Merlin tidak punya uang sekarang. Apakah ada uang? Pinjam sedikit koin arwah. Molin perlahan bertanya pada Wang Bing yang berdiri di sampingnya. Sedikit, tapi tidak banyak. Wang Bing sebelumnya menghabiskan 20.000 koin arwah untuk membeli utusan akhirat di Jinchi Hall. Hampir menguras habis tabungannya. Koin arwah yang ada di tangannya memang tidak banyak. Bagaimana mau? Saya bisa mengumpulkan 10.000 koin arwah untuk Anda. Apakah itu bisa? Bisa. Meskipun 10.000 koin arwah tidak cukup untuk menyembuhkan luka utusan akhirat sepenuhnya. Setidaknya bisa membuat utusan akhirat hidup kembali. Wang Bing pergi untuk mengumpulkan koin arwah. Sekitar 30 menit telah berlalu. Dia kembali sambil membawa sebuah kantong kecil. Kantong kecil ini berisi semua uang hantu. Ada berbagai jumlah uang, besar dan kecil. Totalnya lebih dari 9.000 uang hantu. Wang Bing telah berusaha keras mengumpulkan uang. Agar bisa mengumpulkan uang ini, dia menggunakan semua koneksinya. Molin membuka kantong tersebut. Telapak tangannya melambai. Uang hantu itu seolah terbakar dan menghilang dengan cepat. Yang digantikan adalah sekelompok gas. Molin mengumpulkan energi hantu ke dalam tubuh utusan dunia bawah. Mengisi tubuh utusan dengan energi. Tubuh utusan berukuran sebesar telapak tangan. Kemudian perlahan-lahan membesar. Kembali ke ukuran orang dewasa. Penjahat. Li Sue menyapa Yang Mulia. Terima kasih Tuan atas pertolongan nyawanya. Utusan dunia bawah berlutut di depan Molin. Mengucapkan terima kasih kepada Molin. Lukanya belum sembuh. Tapi tidak menghalanginya untuk berbicara. Juga tidak menghalanginya untuk melakukan hal lain. Siapa yang menangkapmu? Molin melihat ke arah tanah yang baru saja. Seorang hantu besar dari dunia hantu. Hantu besar, merujuk pada hantu yang memiliki kekuatan setara dengan utusan dunia bawah. Hantu semacam ini sangat kuat, tapi tidak diangkat sebagai utusan akhirat. Jadi disebut hantu besar. Hantu besar dari dunia hantu bekerja sama dengan pengguna hantu. Saya terjebak dalam rencana mereka dan ditangkap. Li Sue menambahkan lagi. Molin melihat ke tanah yang baru saja terkena. Ia hancurkan dengan satu ayunan pedangnya. Ia segera mengerti bahwa sangkar ini pasti juga merupakan cara orang-orang dari dunia hantu. Apakah kamu tahu tentang kakak senior saya, yang bernama Zisang King Rou yang hilang? Molin sekali lagi bertanya kepada Li Sue. Zisang King Rou sudah hilang selama setahun. Belum ada kabar. Li Sue juga telah meminta hantu untuk mencari Zisang King Rou. Tetapi tidak ada hasil. Tidak ada berita sama sekali. Seolah-olah Zisang King Rou menghilang dari. Seolah-olah dunia ini menghilang. Hantu dari wilayah hantu bekerja sama dengan pengguna hantu. Hantu yang mengganggu Yekuo. Tuan, Anda harus sangat berhati-hati. Li Sue segera mengingatkan Molin. Hantu yang mengganggu Yekuo. Molin tidak merasa takut. Lagi pula, dia bukan hantu. Dia adalah manusia. Merlin duduk di kursi. Merenungkan apa yang terjadi baru-baru ini. Dia mulai memahami dengan baik. Wilayah hantu tidak terlalu kuat di dunia bawah. Namun, tampaknya cukup baik di dunia atas.
Setidaknya mereka memiliki kekuatan sendiri. Hingga ke Ye Kuo. Sangat kuat di dunia bawah. Tapi di dunia atas, mereka tidak terlalu berdaya. Bahkan ada yang berani menangkap utusan dunia bawah. Saya mengerti. Kau cari tempat untuk menyembuhkan luka terlebih dahulu. Ketika ada sesuatu yang memerlukan bantuannya, aku akan meneleponmu. Molin memberi perintah kepada Li Sue. Sesuai perintah, Li Sue mengangguk, lalu mengubah dirinya menjadi bayangan hitam dan menghilang di dalam ruangan. Sudah. Wang Bing melihat sekeliling dengan bingung dan bertanya. Saya mengira kami akan pergi dari pintu. Utusan dunia bawah juga merupakan hantu. Molin mengingatkan. Molin memberikan sedikit pengingat. Memikirkan itu juga. Hantu bisa langsung menembus dinding. Tidak perlu berjalan. Qian Yun, bisakah kamu meminjamkan uang padaku? Pinjamkan saya 10.000 koin hantu saja. Molin masih kekurangan 10.000 koin hantu untuk menyembuhkan luka utusan dunia bawah. Jadi dia mengarahkan targetnya pada Qian Yun. Bisa. Saya akan pulang ke rumah untuk mencari cara membantu Anda mengumpulkan uang. Qian Yun bahkan tidak ragu. Dengan sangat langsung menyatakan bahwa dia akan pulang untuk membantu Molin mendapatkan uang. Qian Yun berbicara beberapa kata dengan Molin. Setelah itu, dia pulang untuk membantu Molin mendapatkan koin hantu. Molin diatur untuk tinggal di hotel. Dia berbaring sendirian di tempat tidur. Dia menyimpan jubah pengadilan akhirat. Sebenarnya bukan dia tidak mau memakainya. Hari ini, Merlin menemukan. Jubah pengadilan akhirat ini ternyata telah habis. Benar, memang benar. Telah mengalami kerusakan. Jubah pengadilan akhirat ini adalah sebuah alat penghalang. Tak perlu dikatakan ini adalah barang berharga. Tapi ini juga sangat bernilai. Molin telah berada di dunia manusia hampir seminggu. Sudah mengenakan jubah pengadilan akhirat selama seminggu. Jubah pengadilan akhirat setiap hari berada dalam kondisi terpakai. Tanpa dukungan energi hantu. Mengakibatkan kerusakan pada alat hantu. Situasi seperti ini tidak akan terjadi di dunia bawah. Energi hantu di dunia bawah sangat kuat. Di mana saja dia berada, pasti ada energi hantu. Jadi tidak perlu khawatir alat hantu akan rusak. Tapi dunia manusia berbeda. Di dunia manusia tidak ada dukungan energi hantu. Alat hantu terus-menerus dalam keadaan terpakai. Penggunaan berlebihan, barulah bisa mengakibatkan kerusakan pada alat hantu. Meskipun Molin juga bisa menggunakan energi hantu setiap hari untuk mendukung jubah pengadilan akhirat. Tetapi itu terlalu merepotkan. Dan bagi Molin sendiri, itu sangat menguras. Setelah mempertimbangkan berkali-kali, Molin memutuskan untuk menyimpan jubah pengadilan akhirat. Bagaimanapun jika jubah pengadilan akhirat benar-benar rusak, Merlin tidak tahu cara memperbaikinya. Dia hanya bisa membuat alat hantu. Untuk barang-barang hantu tingkat tinggi seperti ini, dia sama sekali tidak paham. Li Sue, Molin berteriak satu kalimat. Sebuah sosok hitam bergerak di permukaan tanah. Kemudian berubah menjadi bentuk manusia dan berdiri di depan Molin. Tuan, ada perintah apa? Li Sue dengan hormat menyapa Molin. Dia selalu bersembunyi di tempat gelap. Jaraknya kurang dari 2 kilometer dari Molin. Selama Merlin memanggil, dia dapat mendengar, dan bisa segera bereaksi. Molin menyerahkan jubah pengadilan akhirat kepada Li Sue. Menyuruh, bantu saya menyimpan jubah pengadilan akhirat ini dengan baik. Li Sue menerima jubah pengadilan akhirat dengan kedua tangan dan menjawab dengan hormat. Molin tidak khawatir Li Sue akan melarikan diri dengan jubah pengadilan akhirat ini. Jubah pengadilan akhirat ini adalah milik eksklusif Molin. Kecuali Merlin, tidak ada yang bisa memakainya. Li Sue memegang jubah pengadilan akhirat, lalu memasukkan jubah pengadilan akhirat ke dalam lengan bajunya. Jubah pengadilan akhirat pun menghilang. Mengenai di mana Li Sue menyembunyikan jubah pengadilan akhirat, Merlin juga tidak tahu. Lagi pula, Molin tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan barang seperti itu yang dimiliki oleh hantu yang cerdas. Meskipun dia adalah seorang utusan akhirat, tetapi dia adalah seorang manusia hidup. Keterampilan hidup khas hantu. Merlin tidak akan. Silakan mundur. Jika ada sesuatu, aku akan memanggilmu. Molin memberi perintah kepada Li Sue. Baik. Li Sue berbalik dan berjalan menembus dinding untuk meninggalkan ruangan. Molin mengangkat tangannya. Buku penjinak hantu muncul di tangan Molin. Molin melambaikan tangannya, yang sebelumnya tertekan di dalam buku hantu. 3 hantu ini kini muncul di dalam ruangan. Menyapa Yang Mulia. Semoga Tuan sehat selalu. Saat Chen Xi muncul untuk pertama kalinya, dia langsung menyapa Molin. Lalu memuji. Tingkatnya telah meningkat. Nama, Chen Xi. Tingkatan, tingkat horor. Teknik hantu, mata hantu. Produksi koin dunia akhirat. 40 yuan per hari. Ketika Molin pertama kali menerima Chen Xi, dia masih hanya sebuah hantu tingkat berbahaya. Hari-hari di dalamnya sangat baik. Beruntung dapat naik tingkat. Energi hantu di dalam buku penjinak hantu terlalu kuat. Jika itu adalah hantu biasa, tinggal di dalamnya terlalu lama juga akan menaikkan tingkat. Dibandingkan dengan semangat Chen Xi, 2 hantu lainnya terlihat sangat canggung. Chu Xing melihat sekeliling dengan bingung. Lalu dia melihat Molin lagi. Dengan hormat menyapa Molin. Ada apa kamu ingin meneleponku? Molin diam tanpa suara. Dia melihat hantu Chu Xing ini. Patuh pada aturan. Setidaknya terlihat tidak memberontak. Bisa digunakan. Molin melihat Zhang Gui yang ditaklukkan olehnya pagi ini. Zhang Gui terlihat sangat panik. Berdiri di tempat. Bayangan semuanya bergetar. Dia terkejut oleh cara aneh Molin ini. Dan di dalam kepalanya, ada suara yang terus-menerus mengulang. Ikuti kata-katanya. Tidak tahu apakah ini dipengaruhi oleh buku penekan hantu. Jika dia memiliki sedikit pun pemikiran jahat terhadap Molin, dia akan merasakan penderitaan yang membuat jiwa terbang dan kehilangan. Zhang Gui hanya merasakan ketakutan saat menghadapi Molin sekarang. Zhang Gui langsung berlutut di tanah. Yang Mulia,
Anda memanggil saya, ada apa? Sikap ini, jika dibandingkan dengan pagi ini, sangat berbeda. Ceritakan padaku tentang urusan wilayah hantu. Molin memanggil Zhang Gui keluar. Dia ingin menanyakan tentang urusan wilayah hantu. Orang-orang di wilayah hantu saat ini menguasai 3 provinsi. Mereka telah membentuk kekuatan mereka sendiri. Dan mereka juga bekerja sama dengan pengguna hantu. Utamanya untuk menghadapi utusan dunia bawah yang datang dari Yelu. Atau mungkin kekuatan luar yang berasal dari Yejiu. Saat ini mereka telah membunuh 32 utusan akhirat dari Yezuo. Zhang Gui melaporkan kepada Molin dengan jujur. Menguasai. Ada 3 provinsi yang termasuk dalam dominasi wilayah hantu. Selain hantu dari wilayah hantu, hantu lainnya diperbolehkan untuk menginjakan kaki. Jika ada hantu yang tidak paham situasi berani memasuki area itu, mereka akan menghadapi balasan gila dari wilayah hantu. Bagaimana wilayah hantu mengetahui posisi utusan akhirat dari Yezuo? Molin sangat penasaran tentang hal ini. Utusan akhirat dari Yezuo datang ke dunia manusia. Pasti akan mencari tempat untuk bersembunyi. Seluruh negara Long. Wilayahnya sangat luas. Bagaimana mungkin mereka bisa dengan mudah ditemukan oleh wilayah hantu? Bahkan jika berada di kota yang sama, ingin menemukan utusan akhirat, juga agak sulit. Yang ini saya tidak tahu. Zhang Gui menjawab dengan jujur. Dia memiliki kekuatan yang lemah. Dia hanya berhubungan dengan beberapa hantu yang tidak memiliki status di wilayah hantu. Dia hanya bisa mendapatkan informasi biasa ini. Merlin berbaring di tempat tidur. Sebuah serangan sakit kepala. Baru saja kembali ke dunia manusia dan langsung menghadapi masalah yang sulit ini. Wilayah hantu akan menghadapi utusan dunia bawah dari Ye Zhuang. Itu berarti mereka juga akan menghadapi dia. Dia juga dari Yechu. Bagaimanapun, Molin sebelumnya berada di dunia bawah. Dia juga telah membunuh banyak hantu dari wilayah hantu. Dia pasti adalah musuh bebuyutan dengan wilayah hantu. Setidaknya, hantu-hantu besar di wilayah hantu tidak akan membiarkannya lolos dengan mudah. Molin menyentuh lokasi 5 organ dalam. Perlahan merasa tenang. Dia adalah pewaris Tianxi. Teknik pemeliharaan hantu dengan organ dalam itu benar-benar ada. Jika para penghuni wilayah hantu benar-benar memaksanya ke jalan buntu, dia tidak keberatan untuk melepaskan 5 hantu sepenuhnya. Untuk melawan wilayah hantu, tentu saja, syaratnya adalah para orang tua di wilayah hantu tidak takut mati. Molin berhasil mencatat 36 pencapaian besar di dunia bawah. Diangkat sebagai utusan akhirat. Itu bukan hanya berdasarkan omongan saja. Dia benar-benar memiliki kekuatan. Pemahaman sederhana tentang hal-hal di wilayah hantu. Molin membiarkan Chen Xi dan hantu-hantu lainnya kembali ke dalam buku hantu. Dia sendiri berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Bunyi dering ponsel Molin berbunyi. Molin mengangkat telepon. Melihat sekejap. Sekarang sudah pukul 12.34. Siapa yang meneleponnya di tengah malam ini? Mengangkat telepon. Suara seorang wanita terdengar dari ponsel. Molin tahu. Apakah kamu punya waktu sekarang? Suara Li Bingqian terdengar dari ponsel. Ada apa? Molin menjawab dengan pertanyaan. Ada hantu yang sangat kuat muncul di jalan Huang Haino. 26. Sudah ada 3 pengguna hantu yang tewas. Saya ingin meminta Anda untuk melihatnya. Jika bukan karena masalah ini rumit, dia pun tidak mau menelepon Molin. Apakah ada uang? Molin bertanya tentang sebuah pemikiran yang paling nyata. Bukan karena dia terlalu realistis. Utamanya adalah dia kekurangan uang. Jika Anda bisa menyelesaikan masalah ini, saya akan memberi Anda 2.000 uang hantu sebagai imbalan. Baik, Molin setuju dengan cepat. 2.000 koin hantu bukanlah jumlah yang kecil. Bagi pengguna hantu, 2.000 koin hantu setidaknya cukup untuk menghidupi satu hantu. Saya segera pergi sekarang. Molin menutup telepon. Dia mengenakan pakaian olahraga yang sederhana. Berangkat dari hotel. Molin tidak mengenakan jubah pengadilan akhirat. Bukan hanya karena jubah pengadilan akhirat akan terkuras. Lebih penting lagi, dia ingin sedikit merendah. Mengalami kejadian saat utusan dunia bawah ditangkap. Molin memutuskan untuk tidak terlalu mencolok. Mengenakan jubah pengadilan akhirat terlalu mencolok. Baik itu hantu yang dikenalnya. Mereka semua akan mengenali identitas Molin hanya dengan melihat jubah pengadilan akhirat. Sebelumnya di Kuil Jin, para pengguna hantu tidak dapat memanggil hantu perjanjian. Juga karena Molin mengenakan jubah pengadilan. Mereka takut pada Molin. Jadi mereka tidak berani muncul. Tidak mengenakan jubah pengadilan akhirat. Namun Molin membawa pedang panjang berwarna biru kristal. Merlin meninggalkan hotel. Menghentikan sebuah taksi. Menuju ke jalan Huang Haino. 26. Hanya sekitar 20 menit. Molin sampai di tempat tujuan. Jalan Huang Haino. 26. Jalan di depan terhalang. 2 mobil hitam menghalangi jalan di tengah. 2 pria muda yang mengenakan kacamata. Berdiri di tengah jalan dengan seragam hitam. Tidak diperbolehkan bagi orang asing untuk masuk. Setiap orang asing dilarang masuk. Turun di Molin. Langsung berjalan menuju tengah jalan. Tuan, jalan ini ditutup. Untuk sementara tidak diizinkan masuk. Seorang pemuda menghalangi Molin. Saya adalah orang dari perhimpunan pengguna hantu. Saya datang untuk menyelesaikan masalah. Molin perlahan-lahan menyebutkan identitasnya. Mendengar bahwa Molin adalah orang dari perhimpunan pengguna hantu. Sikap pria itu sedikit melunak. Ikuti saya. Pria itu berjalan di depan sebagai pemandu. Anda pasti adalah pengguna hantu, kan? Barusan sudah datang 4 pengguna hantu. 3 di antaranya sudah mati. 1 lainnya terluka parah. Kamu harus sangat berhati-hati. Seorang pemuda dengan baik hati memperingatkan Molin. Tidak apa-apa. Molin tiba-tiba tertarik pada gedung terbengkalai yang tidak jauh dari situ. Di dalam gedung terbengkalai itu ada aura hantu yang muncul. Aura hantu itu sangat lemah. Namun tetap saja tidak bisa luput dari perhatian Molin.
Dari jarak sejauh ini saja sudah ada aura hantu yang muncul. Setidaknya itu adalah hantu tingkat berbahaya. Setelah berjalan sekitar 5 menit, dia tiba di depan gedung terbengkalai. Sekelompok orang berkumpul bersama. Tidak tahu sedang membicarakan apa. Kakak Tang, orang-orang dari perusahaan pengendali hantu sudah tiba. Seorang pria melapor kepada seorang wanita di kejauhan. Wanita bermodal kuda yang mengikat rambutnya melaporkan. Wanita ini mengenakan seragam hitam. Mengikat rambutnya menjadi kuda. Dipadukan dengan celana jas hitam. Memakai pakaian formal lengkap. Penampilannya biasa saja. Tidak dianggap cantik, namun juga tidak jelek. Tang Fang mengangguk, dan kemudian tidak lagi mempedulikan Molin. Dia saat ini sedang menelepon orang lain. Sepertinya dia sedang menanyakan berapa lama orang itu akan tiba. Apa yang sedang kamu lakukan? Tang Fang melihat Molin pergi sendirian ke gedung terbengkalai. Dia menanyai Molin dengan tegas. Bukankah kau ingin menangkap hantu? Cepatlah kembali. Tang Fang berlari ke depan. Tanpa memperdebatkan, dia menarik Molin kembali. Hantu di dalam sangat menakutkan. Sudah membunuh 3 pengguna hantu. Apakah tidak sama saja dengan bunuh diri jika kau masuk sendirian? Tang Fang tidak memberi Molin kesempatan untuk berbicara. Dia berkata lagi, jangan terburu-buru. Saya telah memanggil pengguna hantu yang sangat hebat. Setelah dia datang, kita akan masuk bersama-sama. Molin tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama. Lagi pula, dia membayar dengan baik. Jadi, dia menunggu sekitar 10 menit. Suara deru mesin mulai terdengar perlahan. Angin kencang berhembus di udara. Mengangkat kepala, dia melihat sebuah helikopter mendekat perlahan. Jatuh di ruang kosong yang jauh. Seorang wanita yang mengenakan gaun putih, perlahan-lahan turun dari helikopter. Tidak tahu apakah itu adalah hobi pribadinya. Dia bahkan membawa payung. Kulitnya sangat putih. Mengenakan sepatu hak tinggi kristal. Sama sekali tidak terlihat seperti datang untuk menangkap hantu. Lebih terlihat seperti datang untuk berlibur. Harus diakui, melakukan misi dengan menggunakan helikopter. Sikap ini cukup besar. Orang ini adalah elit pengguna hantu dari kelompok kami. Melihat payung di tangannya, itu bukan payung biasa. Itu adalah senjata hantu. Di dalamnya terdapat hantu dengan tingkat bahaya tinggi. Dia adalah yang terkuat di antara pengguna hantu tingkat 3. Tang Fang memuji Yunling di depan Molin. Molin secara naluri menyentuh pedang biru kristal di tangannya. Kakak Tang, sekarang apa situasinya? Suara Yunling sangat halus, memberikan kesan yang sangat lembut. Situasinya sangat buruk. Kami sudah kehilangan 3 pengguna hantu. Tang Fang berkata dengan khawatir, sambil mengernyitkan alisnya. Jari-jari tipis Yunling mengetuk payung hitam. Sebuah bayangan hitam muncul. 3 hantu tanpa wajah muncul, mengambang di belakang Yunling. Hantu ini tidak terlihat wujudnya. Ada bayangan hantu, tapi hanya berupa sebuah kekelaman. Hantu ini membisikkan sesuatu di dekat telinga Yunling. Yunling mengangguk, kemudian mengajak Tang Fang masuk ke gedung yang terbengkalai. Jika Molin mengenakan jubah pengadilan akhiratnya, hantu di depan ini mungkin akan mengenali jubah pengadilan akhirat. Mengenali Molin sebagai utusan akhirat, tidak berani menampakkan diri. Molin mengikuti Tang Fang, masuk bersama ke gedung yang terbengkalai. Adapun yang lainnya, sedang menunggu di luar. Mereka hanyalah orang-orang biasa, sama sekali tidak berani masuk ke gedung yang terbengkalai. Kamu adalah pendatang baru, ya? Yunling melihat bahwa Molin adalah wajah baru. Dia bertanya, ikuti aku dengan dekat. Nanti kita akan bertemu hantu. Aku bisa melindungimu. Dengan pemikiran untuk melindungi pendatang baru, Yunling memberi isyarat pada Molin untuk mengikutinya. Kretek-kretek, suara langkah kaki di atas kerikil bergema di gedung terbengkalai yang kosong. Yunling dan Tang Fang berjalan berjinjit. Sesekali mereka menoleh ke belakang. Sebenarnya tidak ada yang aneh. Kedua orang ini sangat berhati-hati. Seolah-olah ada sesuatu di belakang mereka. Suasana menakutkan ini langsung terasa semakin tegang. Tidak tahu apa yang membuat suara. Yunling langsung berseru. Apa itu? Tang Fang segera mundur karena ketakutan. Kemudian menoleh untuk melihat ke belakang. Aku tidak sengaja menginjak sebuah batu. Tempat ini memang sudah menjadi gedung terbengkalai. Ada batu di mana-mana. Wajar saja Molin menginjak batu. Hanya reaksi 2 orang ini sedemikian keterlaluan. Tang Fang menjawab dengan 1 kalimat. Kemudian dia menoleh dan melihat ke belakang Molin. Aksi ini membuat bulu roma Molin berdiri. Di belakang tidak ada apa-apa. Kenapa kamu melihat ke belakang? Bukankah cukup berjalan normal? Sebenarnya tidak ada yang menakutkan. Masuk untuk menangkap hantu. Selesai. Semudah itu. Tapi tindakan kedua orang ini langsung meningkatkan rasa takut ini. Sebelumnya hanya sekitar tengah malam. Di gedung terbengkalai sangat gelap. Bukankah ini menakut-nakuti manusia? Tang Fang sekali lagi menoleh melihat ke belakang Molin. Molin benar-benar tidak bisa menahan diri. Dia juga melihat sekejap ke belakang. Di belakang tidak ada apa-apa. Meskipun dia tahu tidak ada apa-apa. Tapi Tang Fang menoleh berkali-kali. Memberi Molin sugesti psikologis ada sesuatu di belakang. Saya tidak tahu apa yang salah dengan Tang Fang. Dia berbalik tanpa melihat ke belakang. Selalu suka melihat ke belakang Molin. Molin tidak takut pada hantu. Tapi hatinya merasa tegang. Bukankah ini menciptakan suasana yang menakutkan? Merlin berhenti. Alisnya sedikit berkerut. Dia tiba-tiba menyadari. Di sini ada 2 aliran energi hantu. Satu aura hantu sangat lemah. Seharusnya ada 2 hantu. Salah satu hantu itu lebih lemah. Arah yang mereka tempuh saat ini adalah menuju arah hantu yang lemah. Arah hantu kuat berada di sisi lain. Kenapa tidak? Apakah dia melihat sesuatu? Tidak tahu apakah karena lingkungan. Itu masih menggunakan cara bicara Tang Fang. Kalimat ini tiba-tiba memberi perasaan menakutkan. Membuat orang merasa tegang tanpa sadar.
Tidak apa-apa. Aku akan pergi ke sini. Molin menunjuk ke arah sebaliknya dan perlahan berkata kepada Tang Fang. Meninggalkan kalimat ini, Molin berbalik dan berjalan ke arah lain. Pendatang baru, mungkin belum pernah mengalami hidup dan mati. Menjadi takut, Tang Fang menatap punggung Molin dan berkomentar. Kita semua berasal dari jalur yang sama sebagai pendatang baru. Saat pertama kali saya menjalankan tugas menangkap hantu, saya juga cukup takut. Tiba-tiba, hantu di samping Yunling menyadari sesuatu. Melibas ke arah depan. Yunlin mempercepat langkahnya untuk mengikuti di belakang. Molin tidak ingin pergi bersama Tang Fang dan yang lainnya. Kedua orang ini terlalu berlebihan. Mereka juga suka menciptakan suasana menakutkan. Molin berjalan menyusuri tangga, menuju lantai 2. Baru saja tiba di lantai 2. Molin merasa ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Melihat ke bawah, ia melihat tubuh yang terpotong di pinggang. Seharusnya dibunuh oleh hantu. Seberkas udara dingin yang tidak jelas datang. Merlin mendongak. Sebuah wajah yang sangat dekat tiba-tiba muncul. Tanpa peringatan, wajah ini muncul di depan Molin dan kemudian perlahan membusuk. Pada saat yang sama, hantu mengayunkan tangan, seberkas energi hitam meluncur menuju Molin. Ingin membunuh Molin. Molin mengulurkan tangan untuk menghalau serangan energi hitam. Merlin menjabat tangannya. Menggunakan teknik hantu rantai jiwa. Sebuah rantai besi meluncur keluar. Dalam sekejap, hantu itu terikat. Hantu ini mencoba melawan. Namun tidak ada gunanya. Tidak hanya tidak bisa melepaskan diri dari ikatan. Justru ikatan semakin kuat. Ini adalah perbedaan dalam kekuatan. Molin memiliki kekuatan sekelas utusan akhirat. Jelas tidak mungkin seorang hantu kecil tingkat berbahaya bisa menandinginya. Seseorang hanya perlu sekali tatap. Molin dengan mudah menangkap hantu itu. Ayo bertindak. Tangkap hantu. Dalam sekali gerakan, Molin menggunakan teknik hantu. Mata boneka. Atribut hantu di depan mata muncul. Nama, Zhang San. Tingkat berbahaya. Teknik hantu. Pedang energi hantu. Mengumpulkan energi hantu bersama-sama. Mengeluarkan serangan tajam yang setara dengan bilah pedang. Molin setuju untuk membantu Qian Yun menangkap seekor hantu. Hantu yang ada di depan mata ini sangat cocok untuk diberikan kepada Qian Yun. Molin meletakkan tangannya di kepala hantu tersebut. Hantu ini berputar di tempat, membentuk menjadi bola hitam. Ini adalah teknik ke-12 dari metode menangkap hantu yang menghancurkan jiwa. Menyegel hantu. Keterampilan yang harus dimiliki oleh utusan akhirat. Kamu adalah utusan akhirat. Aroma ini. Tidak benar. Kamu adalah pengadilan akhirat. Hantu yang terkurung itu terkejut dan berseru. Hantu ini hanya memiliki satu pertanyaan di pikirannya saat ini. Kenapa? Pengadilan akhirat di depan mata ini ternyata datang. Menangkap hantu kecil yang tak berkelas ini. Tuanku, selamatkan hidupku. Saya tidak bermaksud membunuh. Para pengguna hantu tersebut ingin menangkap saya. Saya membunuh mereka hanya untuk bertahan hidup. Hantu ini mulai memohon ampun kepada Molin. Dia memiliki perbedaan kekuatan yang jauh dengan Molin. Merayu untuk hidup adalah satu-satunya cara baginya untuk bertahan. Jangan khawatir. Saya tidak akan melukai kamu. Sambil berkata, Molin memasukkan bola hitam itu ke dalam saku. Dia berpaling ke arah Yunling. Di sana hanya ada satu hantu kecil yang lebih lemah. Dua hantu perjanjian Yunling seharusnya bisa menyelesaikan masalah. Merlin tidak peduli. Dia berbalik dan pergi. Yunling baru saja menghancurkan jiwa hantu berbahaya. Berhasil menyelesaikan masalah. Di sini seharusnya ada satu hantu berbahaya lainnya. Satu hantu berbahaya. Sama sekali tidak mungkin untuk dengan mudah membunuh 3 pengguna hantu. Jadi Yunling sangat yakin. Masih ada satu hantu lagi. Dia berputar-putar di gedung yang terbengkalai bersama Tang Fang untuk waktu yang lama. Namun tidak menemukan jejak hantu lainnya. Tak ada pilihan lain, hanya bisa menyerah. Mungkin hantu itu merasakan kehadiranmu. Takut padamu. Sudah melarikan diri lebih awal. Ini adalah satu-satunya alasan yang bisa dipikirkan Tang Fang. Yun Chuan, keluarga Qian. Sekarang sudah lebih dari jam 1 pagi. Keluarga Qian terang benderang. Yang tidak tahu akan mengira ini adalah acara khusus. Suara pertengkaran terdengar di ruang tamu keluarga Qian. Serat, kamu gila. Kamu sudah menghabiskan lebih dari 10.000 koin kematian sebelumnya. Sekarang kamu masih ingin 10.000 koin kematian. Apakah kamu benar-benar ingin menghabiskan harta keluarga Qian? Seorang pemuda melangkah maju dan menegur Qian Yun. Pemuda ini adalah sepupu Qian Yun. Bernama Qian Wuhai. Kamu sekarang bukan lagi wakil kepala keluarga. Tidak memiliki hak untuk menggunakan dana keluarga lagi. Perempuan yang dipangku Qian Wuhai menambahkan. Orang-orang ini mulai menyerang Qian Yun malam ini. Dalam beberapa hari ini, kamu sudah menghabiskan 2/3 harta keluarga Qian. Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan keluarga Qian? Seorang pria parubaya lainnya ikut mengiyakan. Serat, saya tahu kamu sangat ingin menjadi pengguna hantu. Tapi urusan ini tidak bisa terburu-buru. Kamu baru-baru ini melakukan terlalu banyak kesalahan. Biasanya selalu mendukung ibu tirinya. Dan kali ini bahkan tidak membela Qian Yun. Ruang tamu yang besar. Sedikit terasa suram. Qian Yun duduk sendirian di posisi paling tengah. Dihakimi oleh banyak orang. Aku kenal seorang teman. Teman itu sangat hebat. Dia bersedia menangkap sebuah hantu untuk saya. Membuat saya menjadi pengguna hantu. Asalkan dia dipinjamkan 10.000 koin dunia akhirat. Dia mungkin bisa membantu saya menangkap hantu kelas berbahaya. Nanti saya akan menjadi pengguna hantu tingkat 3. Qian Yun tidak terima dan membalas. Pengguna hantu tingkat 3. Kamu sedang bermimpi. Apa kamu mengira hantu kelas berbahaya mudah ditangkap? Bagaimana kalau kamu sadar? Jika hantu benar-benar mudah ditangkap. Sekarang bukankah di mana-mana ada pengguna hantu? Kenapa sekarang pengguna hantu sangat sedikit? Kamu tidak mengerti. Bahkan aku hanya seorang pengguna hantu tingkat 2.
Kamu ingin melompat menjadi pengguna hantu tingkat 3. Dengan alasan apa? Qian Wuhai berkata kepada Qian Yun dengan tegas. Qian Yun, kamu mungkin telah ditipu. Hantu tingkat berbahaya sulit untuk ditangkap. Seorang wanita lain perlahan setuju. Lagi pula, meskipun kita berhasil menangkap hantu tingkat berbahaya, apakah kamu yakin bisa membuat hantu itu menandatangani kontrak denganmu? Hantu memiliki prasangka terhadap manusia. Sikap mereka terhadap manusia, seperti perlakuan mereka terhadap hewan rendah. Menandatangani kontrak dengan hantu itu sulit. Semakin tinggi tingkat hantu, semakin mereka angkuh. Lebih sulit untuk menandatangani kontrak. Serat, tinggallah di rumah dan tenangkan diri untuk sementara waktu. Aku akan mencari cara untuk mencarikanmu hantu tingkat biasa. Latihlah dengan baik. Mungkin kamu bisa menjadi pengguna hantu tingkat 2. San Niang berkata kepada Qian Yun. Aku tidak mau. Qian Yun dengan tegas menolak. Dia pernah melihat kekuatan Molin. Dia dengan sepenuh hati meyakini Molin dapat menangkap hantu yang kuat untuknya. Ini bukan obsesi. Lebih banyak adalah intuisi. Waktu dia bersama Molin tidaklah lama. Namun Molin memberinya perasaan yang sangat dapat diandalkan. Setidaknya dia merasa kata-kata pria ini pasti akan ditepati. Molin bilang akan membantunya menangkap hantu. Pasti akan berhasil. Apakah tidak bisa jika saya meminjam 10.000 koin akhirat? Qian Yun untuk pertama kalinya merendahkan diri. Dia mengucapkan kata meminjam. Ruang tamu segera menjadi sunyi. Semua orang saling memandang. Tidak bisa. Satu kata dari Qian Wuhai memecahkan keheningan. Qian Yun tidak menjawab. Dia memandang kepada yang duduk di bagian paling depan, seorang tua dengan rambut putih. Tua ini adalah kakek Qian Yun. Dan juga kepala keluarga yang pindah rumah. Qian Yun berharap kakeknya bisa berbicara beberapa kata. Tua berambut putih itu menutup matanya sedikit. Seolah-olah dia sedang tertidur. Dia sangat mencintai cucunya ini. Kepentingan keluarga di satu sisi. Di satu sisi adalah cucu kesayangannya. Orang tua yang selalu diam, akhirnya berbicara. Biarkan Yuner mengambil 10.000 uang hantu. Suara kakek ini tidak terlalu keras, tapi sangat menghangatkan hati. Kata-kata ini langsung menyentuh jiwa Qian Yun. Mata Qian Yun langsung memerah. Ketika semua orang menyerangnya, kakeknya tetap memilih berdiri di depannya. Di rumah hanya tersisa lebih dari 10.000 uang hantu. Itu semua adalah harta keluarga. Diberikan kepada Qian Yun. Bagaimana keluarga kami akan berkembang di masa depan? Jangan lupa itu. Qian Yun sebelumnya telah merusak beberapa alat hantu. Kami sudah tidak punya harta keluarga lagi. Paman besar Qian Yun berdiri. Sangat menentang. Saya rasa kita tidak hanya tidak boleh memberikan uang hantu kepada Qian Yun. Bahkan harus mengurungnya. Sebagai peringatan. Dia telah merusak 2/3 harta keluarga Qian. Harus memberikan peringatan terlebih dahulu. Suasana saat ini sangat tegang. Keluarga paman besar bersikeras tidak melepaskan Qian Yun. Mereka tidak hanya menolak untuk mengambil uang kematian. Bahkan ingin mengurung Qian Yun. Mengurungnya. Saya ingin tahu siapa yang berani. Satu kalimat memecahkan suasana tegang. Kalimat asing ini menarik perhatian semua orang di tempat itu. Molin mengenakan pakaian santai. Di pinggangnya tergantung sebuah pedang panjang berwarna biru kristal. Ia memasuki halaman dengan santai. Ia datang untuk mengantarkan hantu kepada Qian Yun.